Halo Nina. Halo, Halo Kak Lydia. Nina. Halo. Wah, luar biasa nih kalau kata orang ya. Kalau cewek-cewek udah ngumpul tuh bahaya katanya. Tapi di sini bahaya dalam arti kita harus bisa ya memberikan dampak dan kontribusi besar nih untuk kebaikan lingkungan ya, apalagi terhadap sampah plastik nih, penggunaan sampah plastik. Gimana kabarnya Nina, Mbak Tisa? Alhamdulillah aku baik. Baik, Mbak Lydia, makasih. Hai Nina. Halo, Mbak Tiza. Ngefans banget sama Mbak Tiza. Oh, aku ngefans sama kamu. Jadi kayak reuni ya. Terima kasih Mbak Tisa, Nina. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Dan saya juga akan menjelaskan nih, memaparkan sedikit profil dari para wanita-wanita hebat hari ini di sesi permateri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit ketentuan acara pada pagi hari ini supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Tim multimedia boleh dibantu untuk ditampilkan. Nah, ini dia. Yang pertama, pastikan nih peserta webinar, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Jadi harus di-mute ya. Dan juga para peserta dapat mengisi daftar hadir pada link absensi. Nanti tim panitia akan mengirimkan lewat kolom chat linknya, ataupun Bapak Ibu bisa langsung scan barcode di layar yang tertera pada setelah ini ya. Kemudian nih, ini mau pesan sponsor dulu dikit nih ya. Bapak Ibu semua nih peserta webinar hari ini harus memfollow Instagram @pastikan.aman karena isinya bagus-bagus, banyak banget tips and trik tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang keselamatan kerja, pokoknya banyak banget deh. Jadi pastiin follow. Nah, dan ini yang nggak kalah pentingnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua harus merename nama Zoom menjadi nama lengkap _ nama instansi. Contohnya nih, Fregat F Dananta _ PT United Tractors. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar atau bertanya saat sesi tanya jawab mulai. Jadi nanti di akhir acara, pastikan ya ikut terus acaranya, karena di akhir acara kita akan membagikan hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Dan sebelum meninggalkan room, nah ini nih yang kadang suka terlewat ya, nggak boleh Bapak Ibu terlewat, diharuskan untuk mengisi link evaluasi acara untuk nih perbaikan kita ke depannya ya, supaya kita bisa lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita akan tampilkan saja form absensinya agar Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Coba nih, saya pengen lihat, pengen menyapa-nyapa nih. Sudah ada siapa saja yang hadir di room ini? Wah, sudah ada dari SMKN 2. Ini Indramayu ya, betul ya? Karena kepotong namanya. Betul? Iya, Bu. Wah, luar biasa nih, jauh-jauh dari Indramayu. Kemudian sudah ada Pak Endri, ada Pak Destio, kemudian juga, wah ini nih ada Mas Ega nih ya, yang tadi namanya selalu dipakai nih. Ada juga Ibu Nurataya, semoga sehat selalu ya. Sudah banyak nih yang hadir di sini. Bapak Ibu rekan-rekan semua boleh nih, line message-nya disebarin kemana-mana, boleh ke grup komplek, boleh ke grup klaster ya, atau biasanya kan pasar, klaster apa gitu, gak apa-apa, sebarin sebanyak mungkin supaya kita sama-sama belajar nih ya tentang sustainability ini tuh seperti apa sih. Wah, sudah ada Pak Sigit juga nih dari cabang Jakarta. Pak Sigit ini rajin sekali nih ya, kalau ada acara-acara pasti diikutin semuanya. Biar dapat door prize, Bu. Ketahuan ya, berarti selama ini ikut karena door prize. Oke, Bapak Ibu, sambil SMK Muhammadiyah Dumuni. Wih, selamat datang Bapak. Ya, SMK Muhammadiyah Dumuni selalu hadir, insya Allah. Insya Allah. Sehat-sehat, Pak? Sehat. Nih, malah tambah lemu ini, tambah gendut. Makan terus ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Fasya. Baik, Bapak Ibu, sambil berjalan, nanti yang baru bergabung boleh nih langsung klik saja linknya di kolom chat. Kita sebagai pembuka nih, kita akan mengundang juga wanita hebat dari Manajemen United Tractors selaku Kepala Departemen di bidang lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja,
kita panggilkan bersama-sama Mbak Erika Pratiwi. Selamat pagi, Mbak Erika. Halo, Lydia. Pagi, Mbak. Wah, cerah sekali nih ya auranya. Memang benar-benar wanita hebat nih. Baiklah, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shantiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan UT Group, praktisi EHS, dan juga Bapak Ibu peserta webinar di hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar lingkungan dengan tema Women and Sustainability. Bapak Ibu sekalian, semakin maraknya ESG ya, dan ESG menjadi salah satu tantangan dari UT Group dan juga Astra ya, di mana salah satunya isu adalah pengolahan lingkungan. Sejalan dengan visi misi perusahaan, UT Group selalu berupaya untuk menerapkan proaktif development for sustainable business, yaitu menjadi bisnis partner yang mampu memberikan pelayanan proaktif kepada seluruh stakeholder dalam upaya mencapai tujuan ESG dan juga SDGs. Salah satu isu lingkungan yang saat ini kita hadapi bersama ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, salah satunya adalah terkait perubahan iklim dan juga bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik. Mungkin sekilas Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan siapa sih Yuti. Yuti itu merupakan salah satu anak perusahaan dari grup Astra Internasional yang bergerak di bidang distribusi alat berat, di mana salah satu atau lini bisnisnya adalah mesin construction, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Jadi dengan aktivitas yang dilakukan Yuti tentunya dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan ya, seperti limbah cair, emisi udara, limbah padat, baik itu bersifat B3 ataupun non-B3. Dan sebagai komitmen kami dalam bidang lingkungan, kami memastikan seluruh limbah yang dihasilkan itu dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan juga perundangan yang berlaku. Dengan total karyawan sekitar 30.000 jumlah karyawan gitu ya, tentunya memiliki peran besar bagi isu-isu lingkungan. Besar harapan kami melalui gerakan mulai dari sendiri yang Yuti gaungkan sejak tahun 2017 dapat menjadi langkah kecil untuk perubahan di generasi mendatang. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami dengan bangga mengundang para pembicara yang luar biasa ya hari ini, yaitu Mbak Tiza Mafira dan juga Ade Aisyah Azara yang dapat memberikan sharing pengalaman ataupun tips and tricks apa saja yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang kita lakukan untuk melindungi bumi serta lingkungan di sekitar kita. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Kami harapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini harus mampu menjadi role model dalam program lingkungan dan juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erika. Mbak Erika dimohon untuk tetap standby dulu karena kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu para hadirin boleh menyalakan kameranya. Di sini sudah ada 4 slide ya. Jadi pastikan ditahan dulu nih senyumnya, nggak apa-apa ya, giginya kering sedikit. Karena kita nggak tahu nih di layar panitia Bapak Ibu berada di slide berapa. Kalau dulu mau foto kan pakai alis dulu, lipstick dulu. Kalau sekarang tenang, sudah ada filter ya. Jadi mau alisnya ditebelin tinggal pakai gitu. Mau bibirnya merah tinggal dipakein. Paling rapi-rapi kerudung dikit ya. Jilbabnya dikit gitu kan. Kalau cowok paling poni-poninya gitu. Oke. Apakah sudah semua? Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya? Nyalakan kamera dulu. Kita numpang eksis dulu ya sebentar ya. Luar biasa nih. Ini kayaknya Pak Sigit belum mandi nih. Sambil sarapan nih kayaknya Pak Sigit nih. Oke, boleh berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Ditahan dulu sebentar Bapak Ibu. Boleh ganti saya. 1, 2, 3. Tahan, ada 4 slide di sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Hamas, terima kasih Bapak Ibu.
Wah, Pak Pasya udah gayanya keren sekali nih. Sah gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua terima kasih. Tapi jangan kemana-mana ya. Pastikan nih mengikuti acaranya sampai akhir. Karena nanti di akhir kita akan sama-sama memilih nih 3 penanya terbaik. Jadi kalau sudah ada kepikiran pertanyaan langsung saja disampaikan di kolom chat. Kita langsung ke narasumber pertama hari ini. Ada wanita yang luar biasa juga nih ya. Ada dengan Mbak Tisa Mafira. Selamat pagi Mbak Tisa. Halo, selamat pagi Mbak Lydia. Selamat pagi semuanya. Sehat Mbak Tisa? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Tisa ini lahir pada tanggal 21 Januari 1984. Bisa dipastikan Aquarius ya berarti ya. Oh iya, benar. Dan merupakan seorang spesialis hukum, kebijakan publik, dan juga peraturan dengan pengalaman substansial dalam pemerintahan, sektor swasta, dan juga LSM. Mbak Tisa ini juga memiliki keahlian dalam kebijakan dalam perubahan iklim, sumber daya alam, penggunaan lahan, energi terbarukan, dan juga pengelolaan limbah di Indonesia. Mbak Tisa merupakan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan juga dinobatkan sebagai UN Ocean Hero pada tahun 2018 untuk aktivisme dalam advokasi kebijakan pengurangan kantong plastik. Luar biasa sekali nih ya kalau dilihat dari bukan rekam medis ya, kalau di kedokteran rekam medis apa ya, CV-nya gitu ya, pengalamannya nih luar biasa. Gak sabar banget nih Mbak Tisa, boleh langsung disampaikan materinya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Makasih banyak Mbak Lydia atas perkenalannya. Saya langsung share screen ya, nggak sabar. Sorry, dibantu sama panitia, lupa. Oke, mungkin saya hari ini akan cerita perjalanan pribadi sebenarnya, my personal journey, tapi bagaimana kemudian itu bisa membuat perubahan-perubahan di sekitar saya gitu ya, di luar dari konteks pribadi. Oke, jadi ini adalah gambar di mana aku waktu itu lagi menyusuri Sungai Ciliwung ya di Jakarta. Ini dekat rumah. Kalau bagi warga Jakarta, sebenarnya tuh Sungai Ciliwung tuh ada di sekitar kita ya, ada banyak sekali spot-spot di mana kita bisa ngelihat Sungai Ciliwung. Nggak banyak yang tahu bahwa kalau kita agak belusukan dikit, nggak banyak belusukannya, dikit aja, itu ada tuh bagian-bagian yang masih alami banget gitu. Maksudnya nggak ada betonnya, kemudian masih pohon-pohon di kiri kanan. Nah, saya dulu nyusurin Sungai Ciliwung itu kaget setengah mati karena ternyata tuh kotor ya. Jadi ini adalah kalau warga ini di Condet, ini warga Condet nyebutnya pohon Natal gitu. Kenapa pohon Natal? Karena ketika airnya lagi naik ya, lagi pasang, lagi tinggi, lagi musim hujan, kan airnya naik. Begitu airnya surut, dia ketinggalan nih si sampah-sampah plastik, terutama kantong plastik, ketinggalan di atas pohon, gitu, nangkring ya. Jadi kayak dekorasi pohon Natal gitu kalau warga nyebutnya begitu. Kalau pengen tahu airnya setinggi apa, kalau lagi pas banjir, ya lihat aja kantong plastiknya nangkringnya di mana gitu. Ya itulah airnya berarti nyampe situ. Sedih ya ngedengar cerita itu. Dan ini sepanjang Sungai Ciliwung. Saya tuh pernah merefleksikan, ini boleh next slide. Pernah merefleksikan dalam kehidupan pribadi saya juga. Lagi suatu hari lagi belanja bikin shopping list dulu kan kalau belanja, oh ya mau beli telur, susu dan sebagainya. Ini ada 8 yang mau saya beli. Waktu saya pulang, saya bongkar, saya masukin kulkas dan sebagainya. Ternyata bungkusan yang saya bongkar tadi ya, iseng-iseng saya hitung gitu. Berapa banyak sih bungkusan dari belanjaan saya? Dari belanjaan yang 8 ini ternyata bungkusannya termasuk kantong plastiknya itu ada 13 ya. Jauh lebih banyak daripada produknya yang saya beli itu sendiri gitu. Saya cuma butuh 8 item tapi kenapa saya dapat sampah 13 item gitu. Dari situ saya berpikir, aduh, mana ya yang sebenarnya bisa dikurangin. Dari 13 item itu 5 atau 6 itu kantong plastik sendiri gitu. Sebenarnya kantong plastik kan sebenarnya nggak perlu ya gitu. Jadi disitulah saya mulai
bisa nggak sih saya coba mengubah diri saya sendiri. Ini 10 tahun yang lalu ya, belum ada peraturan soal kantong plastik, belum ada bahasan soal kantong plastik itu masalah dan sebagainya. Ini belum sama sekali diomongin di Indonesia. Jadi saya udah mulai gimana saya coba bawa tas belanja sendiri. Boleh next slide. Jadi saya mulai membiasakan diri bawa tas belanja. Dan setiap kali belanja bawa tas belanja, kalau sampai di kasir tuh saya tolak gitu. Kalau dikasih kantong plastik saya tolak, saya bilang saya bawa tas belanja sendiri. Waktu itu kasirnya tuh masih nganggep saya aneh gitu, karena nggak banyak yang melakukan itu, malah banyak yang maksa gitu. Loh ini gratis kok gitu, atau mereka ngerasa ini udah kewajiban saya untuk ngasih kantong plastik gitu kepada customer, sedangkan saya ngerasa enggak, saya nggak mau, gimana dong gitu. Jadi itu aja terus saya ngotot terus gitu sampai seterusnya. Padahal kasir-kasir sebenarnya banyak yang tidak nyaman karena nggak terbiasa. Ini foto yang sebelah kanan yang cewek itu anak saya, yang sebelah kiri yang cowok itu anak tetangga. Kebetulan pas banget lagi ketemu di supermarket gitu. Nah, anak saya di troli yang ada tas belanja sendiri, tetangga saya nggak bawa tas belanja sendiri. Coba kita lihat anak mana yang lebih bahagia. Bercanda ya, bercanda. Tapi itu menunjukkan situasi di mana waktu itu belum banyak ya yang bawa tas belanja sendiri, jadi belum menjadi satu tren gitu yang seperti sekarang udah terjadi. Tapi saya nggak puas di situ, saya nggak puas karena ya kayak begini, saya sendiri udah melakukan, tetapi orang lain belum, gitu. Kasirnya bingung, kalau ketemu temen lagi belanja di supermarket mereka nggak bawa, gitu. Jadi saya ngerasa bagaimana ya supaya semua orang bisa melakukan ini juga, gitu. Jadi saya mulai mencoba mempengaruhi lingkungan saya. Next slide. Bersama dengan beberapa teman-teman yang dulu tuh saya suka jadi relawan ya kalau weekend karena peduli dengan lingkungan hidup. Dulu tuh saya adalah seorang corporate lawyer ya, saya kerja di law firm selama 6 tahun, tapi karena saya nggak puas dengan pekerjaan hanya sebagai lawyer aja, weekend itu saya suka cari kegiatan, suka jadi relawan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Dari kegiatan relawan itu mulai ketemu jejaring teman-teman, terus kita sepakat kita bikin yuk satu organisasi namanya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik deh gitu. Karena kita sama-sama prihatin nih dengan penggunaan plastik yang berlebihan. Waktu itu seru-seru gitu bikin kegiatannya. Kita sering bikin kegiatan weekend. Ini coba bisa sampai ngajak Dian Sastro untuk ikut kegiatan di Jalan Sudirman, namanya kegiatan rampok plastik gitu. Jadi kalau kita turun ke jalan, kalau ketemu orang bawa kresek, kita rampok kreseknya, kita ambil kreseknya, tapi kita ganti dengan tas belanja yang guna ulang. Sambil cerita, ini manfaatnya seperti ini kantong plastik ini berbahaya untuk lingkungan, sangat mengotori Sungai Ciliwung. Tas ini bisa digunakan berkali-kali. Ini gratis, silakan diambil, tapi dipakai terus ya, jangan cuma sekali pakai langsung dibuang gitu. Nah, karena Dian Sastro yang turun ke jalan, bukannya dia yang nyari orang nyari dia gitu kan, jadi orang pada berebut ngasih kreseknya ke Dian Sastro. Jadi dalam waktu 15 menit jadilah kita bisa mengumpulkan 1000 kresek ya, nggak pakai jalan, cuma berdiri diem aja udah langsung ketemu 1000 kresek. Tapi itu sedih banget ya, bahwa di Car Free Day itu dalam waktu 15 menit kita udah ngumpulin 1000 kresek, apalagi kita nongkrong seharian di situ. Nah, tapi lagi-lagi saya nggak puas gitu. Saya udah lumayan berhasil mempengaruhi lingkungan, udah lumayan berhasil ngajak sekelompok kecil orang-orang. Saya kepingin ini lebih masif. Next slide. Saya mulai berkolaborasi ya dengan organisasi lain. 2019 itu kita bikin suatu pawai bebas plastik. Ini pawai pertama di seluruh Indonesia yang ngomongin topik menolak plastik sekali pakai. Kita ajak beberapa selebritis untuk ikut, kita ajak beberapa public figure, dan yang turun ke jalan pada saat itu ribuan.
gitu. Ini saya ada di tengah-tengah situ lah somewhere. ya di situ deket spanduk, di belakangnya monster plastik tuh yang ada monster di depan. Ini saya dan teman-teman yang mengkoordinasi pawai bebas plastik ini, dan kita benar-benar merinding bahwa yang turun ke jalan tuh sampai ribuan. Kita bilang ini benar-benar menunjukkan bahwa masyarakat dan konsumen sebenarnya udah sebel ya, udah lumayan sebel nih, udah lumayan risih nih sama plastik sekali pakai. Cuma kita tuh sering kali di dalam situasi di mana kita nggak bisa nolak gitu. Oke, kantong plastik bisa nolak, tapi kalau belanja online gimana caranya kita nolak? Kan kita nggak bisa, barangnya datang ke kita gitu. Tapi kalau misalnya sedotan gimana caranya kita nolak? Kita baru duduk, baru pesen es teh aja, udah langsung dikasih sedotan padahal kita nggak minta. Ya, jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang tidak hanya bisa diatasi dengan perubahan diri dan perubahan lingkungan gitu. Dan lagi-lagi kita nggak puas, kita kepingin ada perubahan kebijakan. Gimana caranya supaya bisa masif gitu gerakan menolak plastik sekali pakai. Next slide. Jadi kita mulai merambah masuk ke kebijakan, kita masuk ke saya bikin petisi ya waktu itu meminta retailer tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Itu dulu deh, jangan kasih gratis dulu deh. Ini tahun 2016 akhirnya jadi kebijakan. Kebijakannya uji coba aja tahun 2016, tapi langsung diuji cobakan di 27 kota di seluruh Indonesia karena petisi saya waktu itu didukung sama KLHK. Kita serahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, mereka bilang, ini ide bagus, coba deh kita uji cobakan gitu. Jadi benar-benar nih ide saya yang dari petisi, benar-benar diuji cobakan sama pemerintah. Waktu itu agak merinding juga sih. Wah, lumayan juga ya gitu. Ternyata didengar gitu sama pemerintah. Serentak waktu itu Rp200 harga kresek, meskipun murah, saya ngerasa terlalu murah sih, harusnya 500 kek, 1000 kek gitu. Tetapi meskipun murah, ternyata mampu mengurangi penggunaan kresek sampai 50%, 55%. Nah, nggak cuma itu aja, tapi ternyata ini menginspirasi beberapa kota untuk mikir bahwa, oh, ternyata kantong plastik itu bisa diatur ya, nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dan kenapa tanggung banget ya Rp200? Kenapa nggak sekalian dilarang aja? Kayaknya nggak banyak yang protes kok pada bawa tas belanja sendiri, nggak terlalu banyak gejolak gitu ya. Masyarakat iya aja kok gitu, cukup memahami gitu kenapa ini harus dilakukan. Akhirnya ada satu kota waktu itu, persis setelah uji coba ini selesai, dia ngelarang kantong plastik total di wilayahnya, yaitu kota Banjarmasin. Dan kota Banjarmasin itu, ya ampun, kita langsung, oke, kita harus angkat nih kota Banjarmasin. Susah ternyata ngangkat kota yang di luar Jawa ya. Semua orang tuh, kita tuh Indonesia tuh Jawa sentris banget. Jadi kalau kita bilang Banjarmasin tuh keren banget gini, orang-orang tuh kadang-kadang suka ya gitu. Jadi kita benar-benar usaha. Akhirnya ya udahlah, daripada kita capek ngempromoin Banjarmasin, gimana kalau kita bawa kota-kota lain datang ke Banjarmasin. Akhirnya kita bikin acara di Banjarmasin. Kita bikin acara sama Kementerian Lingkungan Hidup, sama Kota Banjarmasin, sama wali kotanya Banjarmasin. Kita undang dinas lingkungan hidup dari 27 kota lainnya ya, hampir 30 kota lainnya. Kita terbangin ke Banjarmasin, kita bikin workshop di Banjarmasin, bikin studi lapangan ya. Kita ajak keliling ke supermarket, kita tunjukin bahwa nih, ini dilarang total loh dan bisa loh gitu. Dan itu sangat berbuah karena setelah kunjungan tersebut, satu persatu kota lain mulai ngelarang kantong plastik satu persatu, termasuk Bali dan DKI Jakarta. Next slide. Nah, Jakarta ini perjuangan yang penuh keringat karena
kita ngobrol sama 3 gubernur yang berbeda. Udah pindah ya, udah ganti 3 gubernur masih belum keluar juga nih peraturan gitu. Padahal udah kita bawa ke Banjarmasin, udah kita bantu saya karena latar belakang hukum, saya bantu susun peraturannya, draft peraturannya, kasih risetnya, datanya dan sebagainya. Jadi kita benar-benar bantu Dinas Lingkungan Hidup dan DKI Jakarta gimana caranya kita ngegolin nih peraturan. Dan mereka juga open banget gitu, kolaboratif. Tapi memang nggak mudah, makanya sampai 3 gubernur baru bisa keluar. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun kita dampingin DKI Jakarta, ini sambil ngedampingin kota lain juga ya, sambil ngedampingin Bali, ngedampingin Bogor, Bandung, dan sebagainya. Satu persatu mulai muncul tuh pelarangan kantong plastik di Bali, di Bandung, di Bogor, dan di Jakarta efektif 1 Juli 2020. Tapi ini juga ada dramanya karena ini pas pandemi. Jadi ada kayak sebulan sebelum 1 Juli ini ada dramanya, ada industri yang bilang, ini kan lagi pandemi, orang butuh kantong plastik, lebih higienis, lebih saniter gitu. Wah, itu kita juga jungkir balik. Berusaha mengatakan bahwa enggak dong gitu. Kalau higienis dan saniter itu adalah cuci tangan, pakai masker. Nggak ada yang bilang kita harus berlebihan pakai plastik sekali pakai. Sayangnya sampai sekarang masih berlebihan plastik sekali pakai ya. Banyak yang parno gitu, terutama restoran-restoran semuanya dibungkus plastik. Senugarpu dibungkus plastik, piring dibungkus plastik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Jakarta tetap mengeluarkan peraturan ini di 1 Juli 2020. Jadi saya punya petualangan, saya punya perjalanan dari mengubah diri sendiri, dan mengubah lingkungan kemudian mengubah kebijakan gitu. Sampai di titik ini di mana semua orang tahu, oh ya harusnya kita bawa tas belanja sendiri karena supermarket udah nggak nyediain gitu. Nah, next slide. Mungkin habis ini saya mau cerita sebenarnya kenapa sih saya melakukan ini. Apa yang memotivasi saya ya selama udah 9 tahun belakangan ini konsisten melakukan ini, bahkan keluar dari pekerjaan saya sebagai lawyer, masuk ke dunia non-profit untuk fokus di bidang kebijakan lingkungan. Next slide. Nah, saya mau tanya ya sama teman-teman sekalian. Kalau ngelihat 2 gambar ini, ya, mana yang gambar yang tepat ya? Mana gambar yang tepat? Gambar kiri adalah manusia di atas ya, di posisi teratas di piramida kehidupan ya. Menunjukkan bahwa kita memang manusia yang kita memang makhluk yang paling unggul, paling pintar dan sebagainya. Yang sebelah kanan manusia itu setara ya dengan makhluk hidup lain dan berada di sebuah ekosistem di mana nggak ada yang dominan gitu. Ya, boleh langsung tulis di chat box gitu. Kita rada interaktif sekarang gitu. Pengen tahu aja pendapat teman-teman gimana. Oke, kanan, banyak yang bilang kanan. Oke. Ya, makasih banyak yang udah kasih masukan. Harusnya kanan, tapi yang terjadi kiri nih. Benar nih, ada yang ngomong gitu di grup. Secara realita yang terjadi kiri, harusnya kanan. Kita itu sebenarnya hidup bergantung pada makhluk hidup lain, ya kan? Kita bergantung pada air bersih, kita bergantung pada udara bersih, dan air, udara, tanah bersih itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada hutan yang sehat, nggak ada biodiversity, nggak ada makhluk hidup yang hidup di dalam hutan tersebut dan di laut, ya kan? Jadi kita tuh sebenarnya sangat bergantung pada lingkungan kita. Tapi yang terjadi adalah kita merasa bahwa nggak semua masalah bisa kita atasi. Kita bisa mengalahkan alam itu sendiri. Kita bisa conquer ya. Conquer itu adalah menjadi pemimpinnya alam. Kita bisa engineering alam itu sendiri. Mau cuaca buruk nggak apa-apa, kita bisa bangun teknologi yang bisa menghilangkan cuaca buruk itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi yang terjadi sekarang adalah ego. Padahal kita semua tahu, berdasarkan chatroom ini aja kita semua tahu bahwa kita tuh sebenarnya harusnya eko gitu, bukan ego. Ya. Nah, sekarang slide berikutnya. Kalau kita bicara keberlanjutan,
Sustainability, kita sering dengar ya kata-kata sustainability, keberlanjutan. Yang benar untuk menggambarkan keberlanjutan itu adalah yang kiri atau yang kanan? Silahkan di chat box. Yo, agak lebih lama, mikir dulu. Kiri, 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 kiri. Oke, banyak yang jawab kiri ya. Kiri, karena memang gambar di sebelah kiri ini memang sering sekali diperlihatkan. Kita sering lihatlah gambar sebelah kiri ini. Ada yang bilang kanan nih, sedikit minoritas bilang kanan. Ya, yang benar adalah kanan. Kenapa? Karena kalau kita pakai gambar yang sebelah kiri, ya meskipun ini banyak muncul di mana-mana, coba kita perhatikan. Sustainability itu di tengah-tengah ya, keberlanjutan itu di tengah-tengah. Artinya apa? Kebetulan kalau ekonomi bersinggungan dengan alam dan bersinggungan dengan people, dengan society, dengan masyarakat, maka itu adalah keberlanjutan. Tapi ada area-area di luar itu ya, di mana masyarakat itu bisa jalan sendiri, alam itu bisa jalan sendiri, dan ekonomi itu bisa jalan sendiri, ya kan? Ada yang di luar-luar itu yang mengindikasikan bahwa oh mereka bisa terpisah. Kebetulan kalau lagi bareng itu berkelanjutan. Mana ada situasi di mana ekonomi bisa jalan sendiri tanpa lingkungan? Mana ada situasi di mana masyarakat bisa survive tanpa ekonomi, tanpa lingkungan? Yang benar adalah yang sebelah kanan, karena ekonomi itu tidak mungkin ada tanpa orang, ya kan? Yang menggerakkan ekonomi siapa? Orang. Jadi nggak mungkin dia eksis di luar lingkaran masyarakat. Nah, masyarakat itu, orang itu tidak mungkin survive tanpa lingkungan, nggak mungkin survive tanpa air bersih, udara bersih, tanah yang sehat, ya kan? Jadi nggak mungkin ada masyarakat yang eksis di luar lingkaran lingkungan, gitu. Dan kalau kita sudah tempatkan dalam konteks yang benar, maka di sini yang paling penting adalah lingkungan yang sehat. Kita nggak bisa survive, kita nggak bisa punya masyarakat tanpa lingkungan yang sehat, kita nggak bisa punya ekonomi tanpa lingkungan dan masyarakat yang sehat. Jadi kalau kita percaya eko, maka kita harus percaya gambar yang sebelah kanan juga. Nah, kebetulan bukan ini yang terjadi. Kebetulan yang terjadi sekarang adalah yang sebelah kiri lagi-lagi. Dan apa yang menjadi akibat dari kita pakai sistem yang sebelah kiri? Next slide. Tadi udah ada videonya ya. Krisis iklim. Krisis iklim yang sekarang sudah sangat terasa. Kita bicara bukan baca-baca berita doang nih, di depan rumah kita juga udah kelihatan gitu. Ingat nggak sih waktu tahun baru tahun 2020 ya, yang harusnya kita semua merayakan tahun baru tanggal 31 Desember, di Jakarta itu dan Jawa kebanjiran. Nah, banjir ini terjadi lagi di Kalimantan, di Sumatera ya. Selama 2 tahun belakangan ini lagi pandemi, kebanjiran pula. Tempat-tempat yang nggak pernah banjir selama 50 tahun itu di Kalimantan banjir. Di saat yang sama, 31 Desember, Australia, negara tetangga kita, lagi kebakaran. Jadi di satu tempat ekstrim basah, di satu tempat yang lain ekstrim kering. Kebakarannya tuh nggak main-main ya. Semua negara bagian Australia kebakaran, luas kebakarannya itu segede Pulau Jawa. Dan itu ngeri banget. Baca beritanya tuh ngeri banget. Karena banyak yang harus evakuasi, koala-koala dan kanguru-kanguru pada kebakaran, dan banyak yang mati ya. Dan ini 2 ekstrim. Ini sebenarnya krisis iklim tuh sebenarnya ini cuaca ekstrim yang kita nggak bisa handle. Dan ini akan semakin sering terjadi, dan ini akan semakin sering mempengaruhi kehidupan kita. Oke, next slide. Apa yang harus kita lakukan adalah memotong emisi sampai 50%. Dan kita hanya punya waktu 10 tahun, sekarang 8 tahun.
Kita hanya punya waktu 8 tahun untuk memangkas emisi sampai 45% ya tahun 2030. Kita harus menjaga agar suhu bumi tidak memanas lebih dari 1,5 derajat Celcius, dan sekarang sudah memanas 1,1 derajat Celcius gitu. Makanya kita udah kerasa nih cuaca ekstrim karena udah memanas, belum yang namanya pemanasan global itu sudah terjadi gitu sampai kenaikannya 1,1 derajat Celcius. Angkanya kecil, tetapi efeknya luar biasa. Jangan sampai kita lebih dari 1,5 derajat Celcius, karena kalau sampai lebih, menurut para ilmuwan di seluruh dunia itu akan terjadi kepunahan, beberapa kepunahan seperti misalnya koral laut punah, mati semua, jadi putih semua kalau suhu bumi sampai 2 derajat Celcius. Itu baru satu contoh ya koral laut. Oke, jadi ini adalah motivasi bagi saya. Saya punya anak, ya, saya punya anak 2, mereka masih kecil-kecil. Saya aja nggak yakin saya bisa nyaman hidup di bumi ketika saya umur 50. Apalagi anak saya gitu. Jadi ini memotivasi saya untuk saya harus melakukan sesuatu. Kita semua harus melakukan sesuatu. Next. Jadi apa yang kita semua bisa lakukan ya? Mungkin berikutnya ada video sedikit. Silakan mungkin panitia bisa membantu untuk memutar video ini. Jadi saya belajar bahwa perubahan memang harus dimulai pada diri sendiri. Jadi mungkin orang sering dengar itu ya. Saya dari dulu pertama kali yang saya biasakan adalah membawa kantong belanja sendiri. Dulu 10 tahun yang lalu sebelum saya mulai gerakan diet kantong plastik, itu dulu yang saya biasakan sehingga saya terbiasa berpikir bahwa kantong plastik itu sebenarnya nggak berguna gitu ya, nggak terlalu penting dalam kehidupan kita karena saya sendiri kebiasaan untuk selalu membawa tas belanja. Cuma jadi punya masalah baru di rumah, jadi nggak ada kantong plastik buat wadahin sampah gitu. Kalau saya sih selalu memilah sampah. Sampah makanan itu bisa jadi pupuk, bisa jadi kompos, bisa menyatu kembali dengan tanah. Tetapi kalau dibungkus dengan kantong plastik, malah jadi nggak bisa menyatu dengan tanah, malah nggak bisa dikomposkan. Kalau untuk anak-anak, saya jadikan itu fun, sesuatu yang sifatnya lebih kayak permainan. Oh, waktu itu minta rumah boneka gitu, bikin sendiri aja yuk gitu. Terus atau minta apa, mainan kompor-komporan atau apa gitu, ya udah yuk bikin sendiri aja gitu. Jadi sampai di rumah bikin pakai kardus, kemudian dia juga ikutan berkreasi juga, membantu saya membuat itu, nempel-nempel ini, ngelem-ngelem itu yang gampang-gampang. Hal-hal yang lebih mudah untuk merubah diri. Oke, makasih. Bisa next slide, nggak apa-apa. Iya, oke. Jadi tadi ada video sedikit sekelebat tentang kehidupan di rumah saya. Nah, saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa kalau kita berpikir, saya bisa apa, yang pertama memang adalah coba aja dulu merubah diri sendiri. Itu kan paling gampang, paling terasa, dan paling sifatnya tuh eksperimental ya. Ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana, saya bisa atau enggak, gitu ya. Dari rumah saya udah mulai memilah sampah dengan baik, mengompos ya. Ini adalah tong kompos yang ada di rumah saya. Jadi semua sampah makanan yang saya hasilkan di rumah itu nggak ada yang masuk ke Bantar Gebang, nggak ada satupun.
karena saya stop gitu, saya nggak kasih ke tukang sampah, saya komposkan sendiri di rumah dan habis di situ dan malah jadi pupuk ya buat tanaman saya. Dan ini caranya gampang, kalau misalnya ada yang mau tanya caranya nanti kita bisa bahas nanti. Tapi yang namanya pemilahan sampah itu sangat-sangat penting. Ini saya cepat aja, saya kasih contoh aja bahwa prinsipnya adalah, next slide. Prinsipnya adalah yang namanya sampah makanan dan sampah yang bukan makanan itu nggak jodoh gitu. Jadi nggak boleh disatukan ya, nggak boleh, nggak bakal jodoh. Kalau sampai bersatu semalam saja itu akan menimbulkan toxic relationship, hubungan yang tidak baik, yang akan merusak kemampuan si makanan untuk mengomposkan diri dan merusak kemampuan si non makanan untuk bisa didaur ulang. Karena jadi terkontaminasi gitu kan ya, jadi nggak boleh digabungin. Intinya yang sebelah kiri bisa busuk, yang sebelah kanan nggak bisa gitu. Jadi ini prinsip banget. Tapi karena kita mungkin waktu SD nggak diajarin, atau mungkin karena ada peraturan yang tapi nggak pernah dilakukan, jadi kita tuh kebiasaan ini semua dicampur. Jadi makanan masuk kantong plastik, ya. Nasi masih di dalam si bungkus kertas coklatnya itu langsung dibuang gitu aja, padahal itu harusnya dipisah gitu ya. Dan saya cukup rajin melakukan ini. Next slide boleh. Saya bikin label-label, saya tempel di tembok, saya bikin tong sampah yang berbeda-beda sampai 6 biji kategorinya, memudahkan asisten rumah tangga untuk membacanya dan memahami, oke, sampah yang ini masuk sini, sampah yang itu masuk situ. Next slide. Jadi ini nggak cuma sebatas label aja. Next slide. Tapi saya benar-benar menerapkan, saya benar-benar tempel label tersebut di sekitar rumah saya. Saya punya tong sampah lumayan banyak sih. Orang kalau ke rumah saya, "Tis, tong sampah lo banyak banget," gitu. Iya, soalnya ada 6 kategori. Tapi nggak usah 6 kategori, nggak apa-apa. Kalau itu kan saya, karena udah perjalanan, jadi saya bisa sampai 6 kategori. Mungkin kalau mau mulai, agak takut mulai dengan 6 kategori, mulai aja dengan 2 kategori, yang bisa busuk dan nggak bisa busuk. Habis itu mulai berani, bikin jadi 3 kategori, yang kaleng sama yang plastik. Habis itu mulai ditambahin lagi, yang plastik, kaleng, sama kertas, sama kaca, gitu ya. Jadi, itu perjalanan. Kita harus mulai dari suatu titik. Next slide. Tapi saya kan nggak puas kan mengubah diri, jadi saya berusaha mengajarkan juga kepada lingkungan saya. Paling gampang ngajarin ke anak-anak. Tadi udah diceritain ya di video, saya ngajarin mereka berkebun, meskipun saya nggak jago berkebun juga, tapi setidaknya kita megang tanah gitu. Kita kayak ngerti rasanya tanah itu ternyata ada hal-hal yang bisa tumbuh di situ gitu. Ternyata sampah makanan itu bisa jadi tanah lagi. Itu tuh benar-benar apa ya? Harus, itu wajib, itu ilmu yang wajib diketahui semua anak-anak. Kalau misalnya anak-anak mau barang gitu, mainan, saya berusaha banget untuk ngerem. Kita tuh jangan konsumtif, karena konsumtif yang berlebihan itulah yang merusak bumi kita. Bisa nggak kita pakai barang yang ada, kita lebih memanfaatkan kreativisme, lebih kreatif daripada konsumtif. Creative, not consumptive. Itu adalah slogan yang saya coba tekankan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak saya. Next slide. Dan tentu saja tidak hanya mengubah lingkungan, tapi kalau udah mulai mikirin ini, gimana caranya, pasti ya langsung berasa banyak kegatelan. Kegatelan tuh maksudnya gemes gitu. Saya udah coba begini, saya udah ngompos, saya udah milah sampah, gerobaknya, tukang sampahnya datang dicampur lagi gitu. Pasti sering kan ngerasa kayak gitu. Itu adalah momen bagi kita untuk mikirin gimana caranya saya ngubah kebijakan ketika kita frustrasi itu gitu. Saya udah bawa sedotan sendiri yang stainless, saya udah siap, begitu minumannya datang udah dikasih sedotan plastik gitu. Itu frustrasi kan, saya udah berusaha nih gitu, tapi kok sistemnya tidak membantu saya, sistemnya tidak mendukung saya untuk berubah. Berarti sistemnya harus berubah. Berarti kebijakannya harus berubah. Nah, kita nggak mesti harus jadi aktivis, nggak mesti harus keluar dari pekerjaan, nggak mesti harus kayak saya keluar dari law firm, tapi kita bisa melakukan sesuatu di tempat kita berada. Saya kebetulan anak hukum,
Jadi saya langsung mikirnya, hukum nih gitu. Harus diisi nih kekosongan hukumnya. Saya kebetulan kayak gitu. Tapi kita bisa, misalnya desainer, ya apapun profesi kita, desainer kita mikir gimana caranya ya punya desain, composting, label yang keren, jadi semua orang mau melakukannya. Gitu. Misalnya kita adalah seorang engineer, kita mikir gimana ya caranya supaya mobil bisa listrik gitu, bukan powered by bensin, ya kan, bensin yang berasal dari minyak bumi yang kemudian memperparah krisis itu. Jadi ada semua profesi bisa melakukan sesuatu untuk mengubah sistem. Tinggal kitanya mikir, gue jago apa, gitu. Mengubah sistem itu dimulai dengan mikir, gue jagonya apa. Karena setiap profesi bisa diaplikasikan untuk mengubah sistem. Oke, next slide. Mudah-mudahan kalau kita semua konsisten mencoba dulu ya, mengubah diri, mengubah lingkungan, mencoba dikit-dikit ya untuk mengubah sistem, kita tidak lagi berdiri di sebuah gunung di mana kita tuh adalah manusia ego, ya. Kita berasa kita ego, padahal kita berdiri di sebuah gunung sampah, teman-teman, gitu. Di mana semua yang di bawah kita tuh mati, gitu. Nah, kita lama-lama mati juga kalau kita terus-terusan kayak begitu. Kita harus memikirkan diri kita sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem yang kita harus menjaga alam dan ekosistem kita. Karena kita dikasih kemahiran, kita dikasih intelektualitas yang lebih unggul dibandingin makhluk lain, maka kita harus menggunakannya untuk menjaga makhluk lain supaya kita sendiri survive. Karena kalau kita nggak jaga makhluk lain, kita sendiri juga akan punah. Oke, terima kasih banyak. Kalau kepingin tahu lebih banyak soal gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, next slide, bisa nonton 2 film ini. Ada 2 film dokumenter yang featuring diet kantong plastik. Ada Nina juga muncul nanti pembicara berikutnya. Yang satu bisa dilihat di di Discovery ya, Discovery atau di Apple TV, The Story of Plastic. Yang Pulau Plastik bisa dilihat di bioskoponline.com. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak setelah ini. Terima kasih. Luar biasa sekali, Mbak Tisa. Wow, ternyata ini ya, istilahnya kalau kita ngomong biang keroknya gara plastik jadi nggak ada. Saya inget banget tuh di Bandung, mami saya tuh sampai ngomel, aduh, ini nggak ada plastik lagi nih, nggak bisa buang sampah gitu. Padahal itu bener kata Mbak Tisa gitu loh. Sekecil apapun kontribusi dari kita tuh memang bisa mempengaruhi yang luas ya, dan kita juga bener tuh, itu aku mau highlight sedikit, kita harus lihat nih, kita itu jagonya di mana, bisanya di mana, kita kasih kontribusi. Mbak Tisa luar biasa sih, hebat banget. Ibaratnya sebelum orang mikirin ini, Mbak Tisa tuh udah sayang sama bumi gitu loh, udah mikirin ke depannya tuh seperti apa, udah ibaratnya udah bawa tas belanja sendiri, yang dimana notabene bener, saya pengalaman juga gitu loh, ketika saya bawa kantong sendiri, topik sendiri, mbak-mbak di supermarket tuh maksa ini gratis loh gitu. Itu pengalaman saya sih, tapi itu benar banget. Mbak Tisa keren sekali. Tadi sebenarnya saya sempat pengen nanya sih, Mbak Tisa sampah makanannya gimana? Ternyata di video udah ada ya, udah dijelasin itu. Itu menginspirasi sekali Mbak Tisa. Mulai sekarang saya akan membuat kompos nih ya dari sampah makanan yang ada. Terima kasih Mbak Tisa. Mbak Tisa dimohon kesediaannya untuk tetap standby ya, karena setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab yang sebelumnya nih kita mau berkenalan juga. Sudah ada narasumber kedua kita, ada Nina. Wah, ini kecil-kecil cabai rawit nih ya. Halo Nina. Halo Mbak Lydia. Hai, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa nih. Kayaknya kalau saya seumur kamu ya, saya masih nangis-nangis nih di toko. Mami, aku pengen mainan gitu. Kalau kamu udah hebat gitu ya, sama kayak Mbak Tisa juga nih. Kalau saya di hari Minggu itu biasa pengen bangun siang, pengen tidur gitu, nonton Netflix and chill. Tapi kalau Mbak Tisa tuh pengen gitu kan, ada kegiatan apa gitu. Waduh, luar biasa sekali nih ya, wanita-wanita pada hari ini. Tapi sebelumnya nih, aku akan memperkenalkan sedikit dulu tentang Nina. Jadi Nina ini merupakan aktivis lingkungan cilik yang sudah go internasional. Nanti kita sama-sama lihat juga videonya nih ya, aktivitasnya seperti apa. Dan juga menjadi pembicara termuda dalam acara Plastic Health Summit
2021 di Amsterdam. Luar biasa sekali. Nina, mohon maaf kalau boleh tahu sekarang umur berapa? Sorry, Iya. Iya. Sekarang aku umur 14, nanti Mei aku 15 tahun. Luar biasa sekali. Berarti SMP ya? Apa SMA? Iya, SMP kelas 3. Luar biasa. SMP kelas 3 saya masih main game online. Mohon maaf. Kamu udah Juga main kok, Mbak. Kamu udah mikirin bumi loh, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan melihat cuplikan dulu ya sedikit tentang kegiatannya Nina. Nanti setelah ini akan ada teaser lagi nih. Apa sih salah satu yang dicanangkan sama Nina ini yang nantinya kita akan juga sama-sama nih membuat sesuatu ini. Baik, tim modernya boleh dipersilakan. No excuse. Nothing will use. No excuse. Nothing will use. Harus kandang. Luar biasa, keren banget sih kamu Nina. Parah, umur segitu sih aku nggak kepikiran sih ya, beneran ya nggak kepikiran untuk itu. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan tahu nggak sih Nina ini bahkan ya pernah mengirimkan surat permohonan kepada beberapa duta besar negara-negara barat. Contohnya nih Kak, ada Amerika Serikat, kemudian ada Jerman, Australia juga pernah untuk menghentikan nih impor sampah yang dibuang ke Indonesia melalui Kabupaten Gresik. Dan baru-baru ini nih, nah ini juga yang akan nanti saya ajak nih ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk melakukan ini juga. Nanti Nina, Nina juga pernah nih mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Jokowi. Keren banget gak sih? Jadi dia itu membuat letter for future, betul ya Nina ya? Ya. Nah, nanti Nina akan bagi nih tips and triknya seperti apa. Dan nanti kita juga akan sama-sama membuat letter ini. Gimana sih caranya? Nina, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Aku izin share screen dulu ya. Silakan. Oke. Apa sekarang udah kelihatan? Sudah Nina, sudah. Oke. Oh bentar, ulang. Maaf ya. Bentar. Kayaknya Nina grogi nih ya. Iya. Oke, nah sekarang udah siap. Share screen. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lydia. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Makasih banyak juga Mbak Tiza tadi sudah pemaparannya keren sekali. Udah sangat detail. Kayaknya aku udah nggak keren lagi. Udah kerenan Mbak Tiza kayaknya. Oke. Di sini Nina akan cerita tentang plastik pemicu perubahan iklim. Kita kan di sini ngomongin tentang sustainability gitu ya, perubahan iklim gitu. Aduh, kok nge-lag ya? Jadi gini aja. Maaf ya teman-teman, laptopku udah capek dia. Udah capek Kayak gini aja ya. Luar negeri nih kayaknya. Nah, jadi di sini sebelumnya Nina perkenalkan dulu ya, nama saya Ais Nina Azhara Akilani. Teman-teman bisa panggil saya Nina. Sekarang umur saya 14 tahun, nanti Mei saya umur 15 tahun. Di sini saya sebagai co-kapten River Warrior Indonesia. River Warrior adalah komunitas anak muda
yang tujuannya kita untuk membebaskan Sungai Indonesia dari pencemaran plastik. Nah, sekarang saya kelas 3 SMP di SMP Negeri 12 Gresik. Jadi saya anak Gresik, saya nanti mungkin ngomongnya rada medok gitu ya. Nah, pertama, apa hubungan plastik dengan iklim? Jadi yang pertama, minyak bumi. Plastik terbuat dari minyak bumi yang dipanaskan. Dan kita semua tahu bahwa minyak bumi ini tidak terbarukan, yang pasti akan habis gitu. Jadi kalau terus dieksploitasi sekarang, terus habis, nanti kami generasi masa depan, generasi muda nanti pakai apa gitu kalau sudah habis minyak buminya. Kemudian plastik juga mengandung bahan kimia yang beracun. Ada banyak sekali bahan kimianya, tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Yang pasti kita tidak boleh terpapar sama racun-racun tersebut karena akan berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan kita gitu. Kemudian jika plastik dibakar juga akan melepas gas beracun namanya dioksin atau gas rumah kaca, bahkan gas rumah kaca begitu. Nah, baru mikroplastik. Jadi kita semua tahu plastik tidak akan terurai, tidak akan bisa terurai di lingkungan, tapi dia malah akan terpecah menjadi kecil-kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm, jadi kecil banget sama kayak plankton, namanya mikroplastik. Jadi dia sangat mudah dihirup. Nanti kita ngomong lagi tentang bahayanya. Nah, apa sih penyebab perubahan iklim gitu ya? Sebenarnya ada banyak sekali penyebabnya, tapi saya hanya menyebutkan 5 yang penting-penting aja. Yang pertama, semakin banyak emisi karbon yang kita hasilkan ya, dari kendaraan kita, pembakaran plastik, industri gitu. Kemudian yang kedua, kita terlalu banyak menghasilkan sampah plastik, karena plastik terbuat dari bahan bakar fosil gitu ya. Kemudian yang ketiga, deforestasi semakin meningkat. Jadi karena kita terus menghasilkan emisi atau karbon, karena pohonnya ditebangin semua, jadi nggak ada yang menyerap karbonnya gitu. Deforestasi meningkat, kemudian pertambangan yang menghasilkan karbon, dan juga landfill atau TPA, penumbukan tanah yang menghasilkan gas metana. Dampaknya apa? Ada banyak sekali sebenarnya, ada banyak sekali, tapi saya hanya menyebutkan 9. Jadi yang pertama akan jarang terjadi hujan, kemudian meningkatkan gas rumah kaca ya pastinya, berkurangnya area pertanian, tanahnya jadi nggak subur semua, kemudian menurunnya kualitas air, punahnya spesies, ini paling sedih sih, punahnya spesies gitu. Kemudian naiknya permukaan laut, suhu semakin panas, terjadi kekeringan gitu, mencairnya es di kutub yang menyimpan virus dan penyakit berbahaya. Jadi saya juga baru tahu, habis diceritain sama mama, ternyata es kutub di utara ini dia menyimpan atau membekukan virus-virus atau penyakit berbahaya gitu. Dan menurut penelitiannya IPEN dan juga Nexus 3, itu mereka sudah menemukan ada mikroba yang ditemukan di kutub ini, es yang mencair gitu. Dan berpotensi menghasilkan virus itu. Saya takut banget bacanya. Nah, mengapa energi fosil ini berbahaya? Karena pembakaran energi fosil akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Jika kadar karbon dioksidanya terlalu tinggi, maka akan melepas efek rumah kaca sehingga membuat bumi kita memanas, terjadi pemanasan global. Jadi menggali, mengolah, dan memindahkan cadangan bumi, gas dan batu bara di bawah tanah itu akan sangat merusak ekosistem lingkungan. Jadi energi fosil ini sangat berakibat fatal bagi lingkungan kita, benar-benar menyakiti lingkungan kita. Nah, kita semua pasti punya tetangga yang suka membakar plastik. Saya benci banget, tapi nggak boleh kan. Orangnya orang tua gitu kan. Waktu saya nasihatin, orangnya marah-marah. Kamu siapa anak kecil kok berani ngasih tahu saya gitu kan. Akhirnya ya Nina menyebarkan poster ini, dampak membakar plastik. Apa aja dampaknya? Yang pertama, dia bisa merusak sistem syaraf kita. Jadi terjadi sakit kepala, bahkan stroke. Kemudian mengganggu sistem endokrin dan pemicu ketidakseimbangan hormon. Kemudian akan terjadi penyakit jantung gitu ya, penyakit pernafasan seperti batuk-batuk, asma, alergi gitu, serangan jantung bahkan. Kemudian akan terjadi penyakit ginjal dan liver, gatal-gatal ya, penyakit rom-rom kulit, bahkan gangguan sistem reproduksi atau mandul. Jadi nggak kebayang ya dampak membakar plastik. Kalau kita sering-sering membakar plastik mungkin akan terjadi penyakit-penyakit ini pada kita. Jadi yang gambar yang sebelah kiri ini semua racun-racun yang terlepas jika plastik dibakar menurut penelitiannya Ekoton dan Nexus 3. Nah, kita membahas lagi tentang mikroplastik.
Ini saya di lab bersama teman saya, teman-teman River Warrior. Kami meneliti, kita mengambil sampel air sungai di depan rumah. Depan rumah saya ini Sungai Brantas, menjadi sumber bahan baku air minum untuk orang di Surabaya, termasuk nenek saya, untuk lebih dari 5 juta orang. Di hilirnya dijadikan air minum, tapi di hulunya, menurut pengamatan saya ya, dijadikan tempat sampah bagi masyarakat. Masyarakat buangnya ke sungai, semua sampah dibuangnya ke sungai, limbah industri juga dibuang semua ke sungai gitu kan, tanpa diolah gitu. Sering sekali terjadi kejadian ikan munggut atau ikan mati besar-besaran karena dibom juga gitu. Dan di hilir di bawah itu jadi air minum gitu kan. Jadi air yang dikencingi, dibuangi kotoran manusia, dibuangi sampah, tapi tambah diminum. Dan juga ada mikroplastik ini. Jadi mikroplastik ini ukurannya sangat kecil ya, sama seperti plankton, dan bahayanya jika dia misalnya sampai di lingkungan, misalnya di sungai gitu ya, dia bisa menyerap polutan-polutan di sungai. Jadi dia seperti magnet dan dia menyerap polutan-polutan di sekitar dia. Jadi kalau di sungai seperti limbah industri gitu ya, limbah cair, deterjen, logam berat, pestisida, itu pada nempel semua ke dia. Karena dia sangat kecil, ikan juga ya tinggal mangap-mangap aja gitu kan. Ikan tinggal mangap-mangap dan dia makan mikroplastiknya, ketelan mikroplastiknya. Dan ikannya kita makan. Bahkan kita sendiri sudah kelihatan ya, misalnya laptop kita, pulpen kita, kacamata kita, jilbab kita, ini akan melepas mikroplastik. Dan dampaknya kalau terlalu banyak mikroplastik di dalam tubuh kita, ya akan yang paling parah itu ya akan pemicu terjadinya kanker dan akan terjadinya menopause atau menstruasi dini. Jadi ada banyak sekali teman-teman saya yang mens, SD udah mens gitu, kelas 3 udah mens. Jadi ini mungkin disebabkan karena dia terlalu banyak terpapar mikroplastik gitu. Jadi saya sendiri di kelas, cuman saya sendiri yang belum mens gitu. Teman-teman saya yang lain udah mens dan dikira saya punya kelainan gitu kan. Padahal menurut saya yang sehat gitu. Kalian yang sakit terlalu banyak mikroplastik. Jadi begitu ya, mikroplastik ini sangat berbahaya teman-teman. Ditambah lagi dengan adanya sampah impor yang dikirim dari negara maju. Yang kita dari TV gitu ya, lihat misalnya ada berita, pengolahan sampah di Jerman sangat bagus, wajib dicontoh Indonesia gitu kan. Ternyata Jermannya sendiri buang sampah ke kita. Kita juga sering-sering ikut tren gitu kan, estetik, outfit luar negeri gitu. Yang kita jadikan panutan, kita jadikan contoh gitu. Ternyata mereka membuang sampahnya ke sini, ke Indonesia, ke negara berkembang. Kenapa? Menurut saya karena negara maju ini mereka ya sudah tahu gitu ya, mereka sudah paham bahwa mengolah plastik, mendaur ulang plastik akan mengakibatkan dampak lingkungan yang sangat parah gitu, akan mencemari lingkungan dia. Jadi saya nggak mau kotor, saya mau lingkungan saya bersih, saya buang aja ke negara berkembang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada peraturan yang ketat tentang lingkungan dan masyarakatnya juga belum terlalu sadar tentang bahaya plastik. Nah, dibuang lah. Sampai di Indonesia, pabrik kertas ambil sampah kertasnya ya. Jadi Indonesia cuma membeli sampah kertas, tapi sama negara maju ini diselundupkan sampah plastiknya. Ini dia dampaknya. Di sini bawah ini ada pabrik daur ulang plastik. Jadi mereka dicacah kecil-kecil plastiknya, melepas mikroplastik, kemudian plastiknya dicuci, dan berbusa-busa. Setelah berbusa-busa seperti ini, langsunglah dibuang ke sungai. Terjadi fenomena busa-busa gitu ya, terus terjadi juga ikan munggut juga sering sekali. Nah setelah itu plastiknya dikirim ke Cina untuk dibikin produk yang baru gitu. Dan yang kiri atas ini adalah pabrik tahu di Tropodo Sidoarjo. Saya juga pernah ke situ dan saya kaget banget. Saya cuma dibolehin sama mama lihat dari jauh dan cuma papa yang berani masuk foto-foto gitu kan. Karena kita bisa lihat sendiri teman-teman, asapnya hitam banget pokoknya. Asapnya hitam dan ya kita semua tahu kan dampaknya membakar plastik itu seperti apa gitu. Dan yang pasti racun-racunnya ini, dioksinnya ini akan masuk ke tahu yang akan dikonsumsi gitu, yang akan dijual. Dan belum selesai ya, asapnya yang dihasilkan ini akan jatuh abu-abu. Abunya ini jatuh ke tanah, terus tanahnya dimakan sama ayam. Terus setelah diteliti oleh Ekoton dan juga IPEN ya, telur yang ada di desa Tropodo ya, telur ayam itu mengandung dioksin yang udah melewati batas level yang sehat gitu. Jadi sudah nggak bisa layak dimakan itu telurnya.
Dan saya perlu ingatkan lagi teman-teman, semua pencemaran ini disebabkan karena sampah impor dari negara maju. Jadi ini semua bukan tanggung jawab kita. Maksudnya kenapa kita yang bukan menghasilkan sampah ini, tapi kita yang merasakan dampaknya gitu kan. Nah ini penyelundupannya. Jadi ya dibentuk kotak seperti ini kan teman-teman. Luarnya kertas, diambil buat pabrik kertas, tapi dalamnya isinya plastik semua. Sebenarnya saya di sini sedang berada di Museum Sampah Plastik. Saya izin ganti virtual background. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Ini dia museum saya yang saya bikin. Ini adalah Museum Sampah Plastik Impor. Jadi di sini semua adalah sebagai bukti bahwa negara maju menyelundupkan sampah plastiknya ke Indonesia. Jadi mereka nggak bisa mengelak lagi. Ini loh beneran sampahmu ada di sini gitu. Jadi saya pernah nemu baju, sepatu, ada bungkus Starbucks, McDonald gitu kan. Semuanya ada di sini. Sampah-sampah luar negeri. Bahkan sampai elektronik saya juga pernah nemu koin, uang dolar gitu. Nah, saya sebagai anak Indonesia, tentunya saya tidak mau, saya tidak terima negara saya yang masih berkembang ini dibuangi sampah plastik oleh negara maju gitu ya. Bukannya ditolongi sama mereka, tapi malah ditambahi beban kita. Ya kita semua tahu kan kita sendiri punya masalah lingkungan yang sangat banyak dan nggak ada pihak satupun yang mempedulikan tentang itu gitu kan. Jadi Nina buatlah surat protes ke negara-negara maju ini. Yang saya targetkan dulu itu ke negara-negara yang sangat berpengaruh gitu ya, Jerman, Australia, Belanda, Amerika, Kanada gitu kan. Ya isinya mirip-mirip. Nina menceritakan bagaimana kondisi di Desa Bangun, di Desa Tropodo, di desa saya gitu kan. Telah tercemar karena sampah plastik yang kamu buang begitu. Terus saya juga meminta tuntutan Nina meminta agar tidak membuang lagi ke sini, bertanggung jawab atas sampah yang ia hasilkan dan mengolah sendiri sampahnya begitu. Dan memang ada banyak sekali aktivis yang lain yang sama-sama menyuarakan tentang isu sampah plastik impor ini, bahkan Kang Deddy Mulyadi juga. Kemudian banyak media yang mengangkat isu tentang sampah impor, dan akhirnya sekarang pemerintah Indonesia punya regulasi yang membatasi batas kontaminannya jadi hanya 2%. Alhamdulillah. Dan sekarang Jerman, Amerika, mereka sampahnya sudah turun drastis, sudah sampah plastiknya sudah tidak terlalu banyak lagi, tidak seperti dulu. Dan Australia sekarang masih terus mengekspor sampah plastiknya, tapi mereka sedang membuat regulasi agar tidak mengirim sampahnya ke negara lain begitu. Jadi alhamdulillah sekali ya, sangat-sangat berpengaruh. Ini sebenarnya saya juga belum cerita tadi ya. Jadi kita ini sedang dijajah sama negara maju lewat sampah ini. Karena kan pabrik kertasnya itu butuh sama kertas untuk dijadikan kertas lagi gitu kan. Karena sampah kita kotor gitu kan, tercampur sama sampah organik, jadinya kotor gitu kan, nggak bisa dipakai lagi, udah ke TPE aja terus ditumpuk begitu. Akhirnya belilah ke negara maju yang terpilah, bersih gitu kan. Sebenarnya pabrik kertas nggak akan beli ke negara maju kalau kita memilah sampah kita. Tadi sudah dijelaskan secara detail sekali sama Mbak Tiza, tapi saya mau cerita lagi, minimal di rumah kita ada 3 tempat sampah, organik, anorganik, dan juga residu. Karena kalau ketiga sampah ini dicampur ya, tadi sudah sangat tidak jodoh mereka ini, organik dan anorganik itu tidak jodoh, karena dia kalau tercampur, organik kan dia akan berkeringat, untuk menyatu lagi dengan tanah dia akan mengeluarkan air. Kalau dia bercampur sama plastik, nanti airnya akan mengikis gitu. Nanti racun-racun yang ada di dalam plastik ini ikut sama airnya sampah organik tersebut. Akhirnya keluarlah ke tanah gitu kan, mencemari tanahnya jadi tidak subur, tidak bisa ditanamin apa-apa lagi gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi tanah di TPA ini sudah jelas mengandung lindi, teman-teman, licin. Dan ini di TPA Gresik, di TPA Ngipik, saya juga pernah mengunjungi, dan orangnya juga sudah bilang bahwa sudah mendeteksi gitu ya, tahun ini TPA-nya akan penuh gitu. Jadi mereka akan mencari lahan baru, teman-teman. Jadi soalnya sampahnya semuanya bercampur dan ditumpuk begitu saja di TPA gitu. Jadi sangat-sangat menu-menuin gitulah. Makanya kita harus mengurangi sampah kita. Nah, ini juga contoh pencemaran yang terjadi di hutan mangrove Wonorejo, Surabaya, sudah tercekik oleh sampah plastik. Jadi Nina nggak bisa meng-clean up sebanyak ini
Karena waktu dikeruk tanahnya ada lagi sama plastik, dikeruk lagi ada lagi. Dan Nina lihat expirednya ada yang 1980. Nina kaget banget. Nina bener-bener gimana ya? Dia sebelum saya lahir dia itu masih ada gitu. Kok belum mati-mati sih kamu gitu. Jadi gajah mati meninggalkan tanduk, manusia mati meninggalkan plastik begitu. Jadi ya untuk mencegah ini kita harus punya regulasi. Produsennya juga harus tanggung jawab atas sampah yang ia hasilkan begitu kan. Dan kita sebagai konsumen harus mau memilah sampah kita, mengurangi sampah plastik ini. Jadi ini juga kemungkinan besar terbawa dari sungai sih teman-teman. Nah, ini juga ditemukan sampah ilegal di Krian di dekat rumah saya. Sebenarnya ada banyak sekali, ada lebih banyak yang lebih parah, tapi fotonya hilang. Saya cuma dapat nemu yang ini aja. Dan ini saya sudah video, terus saya kirimkan ke aplikasi ada namanya Gresikpedia untuk teman-teman arek-arek yang Gresik. Itu ada aplikasi Gresikpedia, jadi kita bisa melaporkan semuanya ke aplikasi tersebut, tapi harus ada fotonya atau videonya gitu. Nah, makanya sangat-sangat diperlukan regulasi yang ditegakkan oleh pemerintah. Nah, ini di Sungai Brantas, anaknya Sungai Brantas di Kali Surabaya. Jadi teman-teman bisa lihat airnya hitam, teman-teman. Airnya hitam. Jadi kayaknya dia sudah tercampur sama lindi. Nah, ini tim Ekoton kita melakukan kampanye ya untuk stop makan plastik 2021, stop makan plastik. Nah, jadi sampah sungai, sampah yang kita buang ke sungai juga kemungkinan akan mengalir ke laut. Jadi ini saya waktu main ke Pantai Bum, lihatnya kita mau jalan-jalan gitu kan, senang-senang sama keluarga. Waktu sampai ke pantai, katanya kok gini ya, kan jadinya kerja kita, nggak malah healing ini. Akhirnya kita foto-foto gitu, kita laporin di Instagram, kita post semuanya di sosial media kita gitu kan. Terus ini juga mengambil sandal, kayak nggak sampai 10 menit sih saya sudah menemukan berapa puluh sandal gitu. Jadi saya menemukan banyak sekali sandal. Kemudian di sebelah kanan ini ada rumah-rumah, dan ini juga melihat langsung orangnya salurannya itu mengalir langsung ke pantai gitu, samanya juga dibuang ke pantai langsung gitu. Jadi mereka sama sekali tidak merasa, memang nggak akan merasa bersalah gitu ya. Mereka tidak memikirkan bahwa tindakannya ini akan merugikan dirinya sendiri, anak cucunya gitu kan, dan lingkungan. Aduh. Nah, ini aksi yang tim River Warrior yang kami pernah lakukan. Ini saya bawa poster ya, stop buang tas kresek di Bengawan. Ini di Bengawan Solo, teman-teman. Sungai yang lebar sekali, masih lebar, masih alami, tidak di beton pinggirnya. Tapi sama aja dijadikan tempat sampah juga sama industri dan juga masyarakat. Kemudian yang sebelah kanan atas itu kami sedang memprotes Wings, Indofood, dan juga Unilever. Karena sesuai penelitian kita telah melakukan brand audit di sungai dan juga pantai. Sampah-sampahnya mereka ini yang paling mendominasi. Dan mereka tidak bertanggung jawab lah atas sampah yang mereka hasilkan. Jadi kita meminta pertanggungjawaban dari mereka. Kemudian yang bawah ini kita lagi mau puasa. Ini kami melakukan aksi di Mojokerto, di alun-alun Mojokerto, stop makan plastik juga. Ya kita cuman meneriaki lah orang-orang yang lewat di depan kita gitu kan, untuk stop memakan plastik, stop menggunakan plastik sekali pakai. Nah, ini dilakukan sebelum pandemi ya teman-teman, disclaimer. Ini 2019, saya masih kelas 7. Saya takut banget karena saya akan mengedukasi kakak kelas saya. Nah, saya sama tim River Warrior sebenarnya kita bertiga. Tim River Warrior cuma bertiga, yang bawah ini saya, teman saya 2. Nah, jadi kita berpikir apa ya yang menarik buat anak SMP gitu. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah yang bisa menarik kakak kelas kita, teman-teman kita gitu. Akhirnya kita berpikir betul gimana kalau bikin pameran gitu kan. Pameran sampah plastik impor gitu. Akhirnya saya bergantian sama teman-teman bercerita tentang bahaya plastik, membakar plastik, mikroplastik, dan juga tentang sampah impor. Jadi kita hantam habis-habisan teman-teman sekolah kita. Dan setelah itu Nina juga bikin petisi juga untuk dikirimkan ke kanselir Jerman. Jadi ya sebagai bukti bahwa saya meminta Anda untuk stop mengekspor sampah plastik ini bukan saya sendiri, tapi teman-teman sekolah saya juga mendukung begitu kan. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adik kelas saya waktu SD, dari SD Muhammadiyah 1 Wringin Anom.
kita mengedukasi anak-anak SD juga, menjelaskan tentang bahaya plastik sekali pakai dan juga sampah plastik impor. Kenapa saya menargetkan anak muda? Jadi ini karena kita sebagai anak muda, kita sebagai generasi masa depan gitu ya, kita mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan juga sehat. Menurut UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Children, jadi mereka membuat hak gitu ya dari PBB, mereka membuat daftar hak-hak anak apa aja yang disepakati di seluruh negara anggota PBB. Nah, jadi yang pertama ada 3. Jadi setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta lingkungan hidup yang bersih. Kemudian semua anak memiliki hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak termasuk makanan, tempat tinggal, dan air bersih. Dan yang terakhir, semua anak memiliki hak untuk bermain, bersantai, dan melakukan berbagai aktivitas anak begitu. Jadi saya sendiri pernah merenung gitu kan ya. Saya besok waktu besar nanti kalau dibiarin kayak gini, saya nggak bisa menghirup udara bersih, saya nggak bisa minum air yang bersih, saya nggak bisa berenang ke sungai seperti saya dulu waktu kecil gitu. Saya juga sempat nangis memikirin itu. Saya sendiri gimana ya nanti kalau saya sudah punya anak, sudah punya cucu, generasi selanjutnya gitu kan. Mereka pasti akan lebih sengsara gitu. Aduh. Nah, cara kita untuk memulai aksi ya, cara agar kita mencegah terjadinya perusakan yang lebih parah di lingkungan kita. Kita punya jurus 3A. Jadi yang pertama analisis, ambisi, aksi. Analisis yang pertama, kita harus memahami betul atau menganalisa akar permasalahannya atau sedang terjadi pencemaran apa di sekitar kita gitu. Jadi kita juga main ke sungai gitu kan, jangan berenang sih. Karena sungainya sudah terlalu kotor, mungkin yang sungainya bersih masih bisa berenang. Sambil kita mengamati gitu kan, berapa industri yang buang, berapa saluran industri yang membuangnya limbahnya ke sungai, berapa banyak timbulan sampahnya, begitu. Pokoknya kita harus meneliti masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ambisi. Ambisi ini kita harus menargetkan, berambisi atau berangan-angan gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita ubah, siapa atau apa yang kita targetkan. Kemudian yang terakhir baru aksi. Dan aksi kita bisa melakukan melalui banyak sekali cara, dan lebih baik aksinya dilakukan secara berkelompok agar lebih berdampak begitu kan. Nah, ini salah satu aksi yang saya lakukan, yaitu Letter for Future. Jadi ini adalah program surat untuk masa depan, bebaskan Sungai Indonesia dari pencemaran plastik. Jadi surat pertama, Letter for Future, saya kirimkan kepada ibu-ibu se-Indonesia waktu Hari Ibu, kemudian saya kirimkan ke Pak Presiden Jokowi. Jadi menurut Nina ya, ikut sebelum menulis surat, kita harus menerapkan jurus 3A tadi, analisis, ambisi, aksi. Jadi sebelum kita menulis itu jangan langsung menulis gitu kan, ngarang, ngawur gitu. Kita harus turun dulu ke lapangan, lebih baik juga kita foto-foto, terus kita masukkan ke amplop juga foto-fotonya sebagai bukti gitu kan. Kita foto sungainya, ini ada dari limbah, limbahnya buangnya sembarangan ke sungai gitu kan, padahal sungainya dijadikan air minum. Bisa ada tumpukan sampah, terus kan kita foto, kita masukkan ke Instagram gitu. Nah setelah itu kita berambisi gitu, apa yang ingin kita ubah ya. Terus ya kita tinggal tulis aja, Sungai Berantas dijadikan air minum di Surabaya untuk lebih dari 5 juta orang. Padahal di hilir dijadikan tempat sampah seperti ini, ada fotonya gitu kan. Jadi ya kita meminta pemerintah atau orang yang kita targetkan untuk membuat peraturan gitu kan. Peraturan agar tidak membuang sampah ke sungai, atau untuk mengurangi plastik sekali pakai, atau untuk tidak membakar plastik gitu. Ya mungkin dulu itu setelah Ekoton kita melakukan demonstrasi gitu kan di depan pemerintah untuk membebaskan sungai dari pencemaran plastik. Memang ada peraturannya, tapi hanya ditegakkan waktu masih panas-panas aja gitu. Jadi setelah isunya sudah pudar, mereka sudah tidak membuat peraturan itu lagi gitu. Itu yang saya gitu banget tuh teman-teman, kayak aduh gimana ya gitu kan. Jadi memang harus membuat peraturan dan harus ditegakkan gitu, ditegakkan betul dan sanksinya berat agar kita kapok, agar tidak melakukan itu. Baru yang terakhir ya akhirnya lewat surat ini. Ya kita tinggal googling aja sih lokasi kantornya Pak Presiden, lokasi ya pemerintah yang ingin kalian tuju gitu kan. Jadi untuk melakukan aksi sangat mudah menurut saya.
Nah, atau ini yang paling gampang adalah kampanye online. Kita pasti sebagai anak muda punya HP ya, punya Instagram, atau yang masih jamet atau orang tua masih punya Facebook. Kemudian kita punya Twitter, YouTube itu juga paling penting, dan paling hot sekarang TikTok. Pasti punya TikTok semua. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi sosial media tersebut dengan cara mengkampanyekan isu ini. Pengurangan plastik sekali pakai, kita harus membuat tren, kita harus membuat gerakan, kita harus mengkampanyekan isu ini. Gitu, kita harus buat viral gitu. Jadi setelah teman-teman Bapak Ibu tahu bahayanya plastik, bahaya membakar plastik, itu jangan disimpan sendiri, memang harus diterapkan diri sendiri, baru kita sebarkan ke orang lain ya. Jangan disimpan sendiri ilmunya. Nah, jadi untuk mencegah pencemaran lingkungan yang lebih parah besok, jadi kita harus melakukan pengurangan plastik sekali pakai pada 6 jenis plastik ini. Jadi yang pertama kantong plastik ya, seperti yang Mbak Disya katakan, kita harus tukar dengan tote bag, tas kain yang bisa digunakan selamanya, tinggal dicuci aja kalau kotor. Kemudian botol plastik kita tukar dengan tumbler. Kemudian sedotan. Sebenarnya minum nggak pakai sedotan kan tambah enak ya, tinggal diklek-klek gitu. Tapi ya kalau mau pakai sedotan ya tinggal pakai sedotan stainless atau bambu gitu kan. Kemudian styrofoam atau alat-alat plastik makanan yang lain itu kita tukar dengan wadah makanan. Saya waktu waktu SD dulu ada jualan pentol kan di depan sekolah saya. Saya ngeliatin teman saya gitu kan makan pentol, belinya banyak banget. Belinya 7.000 gitu. 7.000 kan mahal banget. Banyak banget buat anak SD 7.000 itu. Dan dimasukin dalam kresek yang besar gitu. Dan itu panas-panas teman-teman, lagi embul-embul asapnya. Dan langsung dimakan lewat plastik gitu. Dan dia ngeliat mukanya kayak gitu kan, enak banget menikmati gitu kan. Dia pasti nggak akan tahu gitu kan. Ya naudzubillah, besok besar dia tiba-tiba kanker, tiba-tiba sakit gitu kan. Kan pasti ya, makanya kita harus mengurangi styrofoam ini, kita tukar dengan alat makanan kita sendiri. Baru kemudian sachet. Nah, ini sebenarnya juga pencemaran lingkungan ini tidak bisa semuanya disalahkan ke konsumen, ke masyarakat, pemerintah dan juga produsen juga harus ikut. Jadi produsen juga harus membuat toko refill gitu kan, agar tidak pakai sachet, karena sachet itu multi layer kan, berlapis-lapis, jadi dia sama sekali tidak bisa didaur ulang. Jadi jangan percaya kalau ada produsen-produsen yang bilang akan merecycle plastik sachetnya, itu enggak. Itu jadi kotor banget dan akan mencemari lingkungan sekali teman-teman. Jadi kita harus meminta produsen agar membuat toko refill atau meredesain packagingnya yang bisa digunakan ulang atau bisa dikomposkan gitu. Baru yang kemudian terakhir ini yang buat cewek-cewek Softex ya, menstrual pad, atau yang buat adik bayi popok. Jadi ibu-ibu kalau kita membahas bahaya popok ini mungkin 1-2 jam, soalnya banyak sekali bahan-bahan berbahaya beracun yang terkandung dalam popok ini. Jadi pokoknya harus benar-benar dihindari. Kita harus menolak, pokoknya jangan sampai menggunakan popok atau Softex. Soalnya akan pokoknya sangat berbahaya lah bagi kesehatan kita. Kita tukar aja dengan yang kain, yang lebih aman, nyaman, dan sehat gitu. Jadi harus sebisa mungkin kita kurangi 6 jenis plastik ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, untuk generasi sekarang kita harus, jika kita sayang kepada anak cucu kita, kita harus mulai sekarang berani berubah, mengurangi plastik sekali pakai. Dan untuk generasi muda, kita adalah pewaris bumi ini. Kita pasti tidak mau kan hidup di lingkungan yang kotor, tidak bisa menghirup udara bersih, tidak bisa meminum air bersih. Nah, ini kita harus membuat perubahan sekarang. Kita harus berani beraksi sekarang. Menurut pengalaman saya, suara anak muda itu sangat didengar, sangat diperhatikan. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu untuk bersuara. Kita harus berani beraksi. Jangan lupa ya, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita mulai dengan hal yang mudah dan kita lakukan terus-menerus. Harus istiqomah. Sekian, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget Nina, parah. Bener-bener sih, maksudku untuk seumuran kamu yang baru kelas 7 gitu ya. Apalagi kan tadi kamu bilang kan, kamu sharing, kamu ngajarin senior gitu. Ya. Dan sebenarnya pengalaman kamu juga pernah gitu kan, kita alamin gitu. Ketika kita ibaratnya negur, kita kasih tahu orang yang lebih tua malah dibilang kamu ngapain sih anak kecil gitu. Itu valid banget sih gitu. Tapi kamu nggak pernah menyerah gitu loh. Iya. Kamu terus
kamu hajar aja gitu loh, kamu hantam gitu. Kamu tahu bahwa diri kamu benar dan akhirnya oke, saya harus melakukan ini dan aku harus membuat orang-orang sekitar kita melek gitu. Dan jujur aku keren banget sih ngeliat kamu yang masih semuda ini gitu ya, turun ke lapangan, turun ke tempat sampah, megang-megang sampah gitu kan. Jujur itu keren banget sih, ini ya pengalaman saya gitu. Aku aja megang sampah basah makanan gitu ya, yang kalau Mbak Tisha kan tadi kan udah bikin kompos gitu. Untuk bikin itu tuh aku masih ada rasa-rasa geli jijik gitu. Tapi kamu langsung gitu loh, keren banget. Nah, Nina ngomong-ngomong soal diapers nih ya, tadi sudah ada juga nih bertanya. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya sempat lihat-lihat nih di kolom pertanyaan ada Mbak Maya yang menanyakan tentang diapers. Mungkin Mbak Maya kalau sudah standby ready boleh di open mic-nya. Nah, kita berikan kesempatan langsung nih untuk bertanya kepada Nina soal diapers. Oke. Halo Mbak Maya. Halo, selamat siang. Siang. Iya, Mbak Nina. Halo, perkenalkan saya Mbak Maya. Ya, ini tadi pertanyaan saya melalui chat ya untuk mengenai sampah, terkhusus saya sebagai ibu rumah tangga. Sangat dilema sekali untuk menangani masalah sampah khususnya diapers ya. Soalnya anak-anak masih ada yang menggunakan diapers dan untuk pembuangannya biasanya tiap hari itu selalu pembungkusnya itu menggunakan sampah plastik kecil untuk pembungkusnya supaya aromanya itu tidak kemana-mana seperti itu. Hampir tiap hari berulang seperti itu. Jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana ya cara setidaknya mengurangin penggunaan plastik, sampah plastik dan juga diapersnya tadi mungkin udah dijelaskan sedikit oleh Mbak Nina untuk menggunakan mungkin yang bahan alami seperti itu. Kalau untuk saya pribadi sih belum bisa ya karena mungkin keterbatasan waktu misalkan untuk mencuci dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang satu lagi tadi mendaur ulang sampah atau mengurangi sampah yang lebih penting seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya Mbak Lydia. Keren banget, makasih Mbak Maya atas pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Manakah yang lebih penting antara mendaur ulang sampah atau mengurangi sampah? Oke, jadi ya sebelumnya Nina memberitahu dulu bahwa dari semua sampah yang kita hasilkan secara global, sampah yang bisa didaur ulang hanya 9%. Bayangkan teman-teman, hanya 9% dari semua. Jadi semua sampah di planet ini, cuma 9% yang berhasil didaur ulang. Gitu. Jadi lebih baik kita harusnya mengurangi sampah plastik gitu kan. Jadi daur ulang itu bukanlah solusi yang kita butuhkan sekarang, gitu. Bukan solusi yang efektif. Misalnya sekolah saya juga pernah bikin lomba daur ulang gitu kan ya. Ya dimanfaatkan jadi pot, jadi vas, tempat pensil gitu kan ya. Dan airnya rusak dan dibuang lagi gitu, jadi sampah lagi gitu kan. Jadi airnya juga untuk mencucinya juga pakai air sungai terus dibuang lagi ke sungai gitu, keluar mikroplastiknya gitu kan. Jadi daur ulang bukanlah solusi yang kita butuhkan gitu Bu. Jadi lebih baik lagi kalau kita mengurangi sampah kita, sampah plastik ini. Apalagi popok ini adalah sampah residu. Jadi dia terbentuk untuk menjadi sampah. Jadi diciptakan udah nggak bisa, kalau sudah dipakai sudah, gitu. Nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah jadi sampah gitu. Yang akan membunuh lingkungan kita gitu. Memang plastik ini ya sangat praktis ya, praktis memudahkan kita gitu kan, tidak membuang-buang waktu kita untuk mencuci ya, yang tinggal dibuang ke sungai gitu kan, gampang gitu. Tapi ya dampaknya walaupun praktisnya sekarang, nanti kalau lingkungannya lebih kotor Bu, yang akan merasakannya itu kita anak muda, anaknya ibu yang dipakein popok ini gitu. Jadi memang praktisnya di depan, plastiknya di awal, tapi nanti di akhir tidak akan praktis bagi lingkungan gitu, malah akan mencemari lingkungan kita yang akan kita wariskan untuk anak muda gitu, untuk anak cucu kita. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin harus dikurangi sekali Bu Maya, popok ini harus pakai yang kain gitu kan, yang lebih sehat juga buat bayinya. Soalnya dampak kesehatannya juga sangat luar biasa kalau pakai popok ini.
Begitu sih Bu Maya. Mohon maaf ya kalau kurang puas jawabannya. Baik, terima kasih Nina, terima kasih Mbak Maya. Semoga jawabannya kegalauan hatinya pertanyaannya terjawab ya tadi ya. Di sini terima kasih Mbak Maya. Di sini sudah ada 3 nih yang bertanya untuk raise hand, tapi kita akan coba kita akan coba gabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Selanjutnya nih, kita akan membacakan pertanyaan dari Pak Pendi dari Traknus. Waduh, nah ini dia. Pertanyaan untuk Mbak Tisa. Mbak Tisa, terima kasih atas sharing pengalaman yang inspiratif banget. Mau bertanya Mbak, menurut Mbak Tisa dari pengalaman selama ini, 3 hal utama yang membuat orang antusias untuk mengikuti gerakan diet plastik atau program terkait pengelolaan sampah lainnya apa ya? Nantinya ini menjadi acuan kami juga untuk merancang program serupa di area kerja kami. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya, bagus nih. Mbak Tisa, boleh monggo dibantu jawab. Siap, makasih. Pertanyaannya bagus dan langsung ini ya, langsung saya mau mengimplementasikan nih gitu. Jadi senang banget nih kalau pertanyaannya kayak begini nih. 3 hal mungkin. Pertama adalah pilih hal yang tampak dan dekat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya ini mau di area kerja ya, nah dilihat tuh di area kerja di kantor atau di pabrik itu apa sih yang kelihatan gitu, yang sampah-sampah yang banyak kelihatan di situ tuh sampah seperti apa? Mungkin habis makan biasanya ya, habis makan atau habis meeting itu coba langsung dilihat tuh apa sampah yang ada setelah berserakan setelah itu. Bisa macam-macam, bisa sedotan, bisa nasi bungkus, kertas coklat, bisa yang namanya apa tuh aqua gelas ya kan. Nah itu dulu yang di-tackle, yang kelihatan itu gitu supaya kita bisa supaya apa istilahnya relatable ya. Istilahnya tuh adalah kita bisa langsung ngebayangin oke, itu barangnya yang jadi masalah tuh itu gitu. Nah, yang kedua adalah untuk bikin target. Setelah kita tahu barangnya mau di-tackle apa, kita bikin target. Targetnya mau seperti apa? Mau pengurangan 100%. Mau dihilangin aja langsung. Mau dihilangin tapi bertahap, mau dihilangin tapi sebagian gitu. Apa targetnya? Kita bikin targetnya, disepakati bareng-bareng. Yang ketiga adalah perlu tokoh gitu. Jadi tokohnya ini bisa siapapun, bisa bos ya. Biasanya kalau bos yang ngomong langsung diturutin ya. Tapi belum tentu bos gitu harus. Bisa jadi pilihlah maskot gitu. Oh, si orang ini ya tolong jadi maskot meeting bebas plastik di kantor gitu. Nah, orang yang jadi maskot ini langsung tenar. Tapi dia jadi bertugas untuk menyemangati teman-temannya gitu misalnya. Bisa macam-macam, tapi pilih tokoh satu influencer untuk di kantor yang bisa menyemangati dan mengingatkan terus, kita jangan lengah. Kita jangan kasih kendor, kita punya target nih untuk ngilangin nih barang nih gitu, untuk ngurangin nih barang. Nah, mungkin 3 hal itu ya yang bisa dicoba dan langsung konkret bisa diaplikasikan di situasi area kerja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisa. Tapi itu benar sih valid sih dengan membuat satu maskot ya. Kadang kan ada karyawan-karyawan yang nyeleneh yang kadang kita tahu aja gitu kan itu siapa gitu, itu bisa tuh dijadiin maskot dan program-program yang seperti Mbak Tisa jelaskan tadi ya, misalnya nggak boleh nih meeting bawa plastik. Terima kasih Mbak Tisa, keren sekali. Oke, terima kasih juga Pak Pendi untuk pertanyaannya. Mungkin kita akan coba next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari ada dari Ibu atau Mbak Ana, Proklim Permai. Pertanyaan untuk Nina. Hai Nina, peran seperti apa yang orang tua Nina berikan sehingga Nina bisa sejauh ini berperan? Sebagai seorang ibu dari remaja seumuran Nina, ingin sekali nih anak-anak bisa aktif seperti Nina. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mbak atau Bu Ana yang sudah bertanya. Pertanyaannya keren. Jadi apa yang bisa dilakukan ibu-ibu gitu ya agar anaknya juga bisa berperan aktif.
Tapi memang semua anak itu punya kelebihannya masing-masing, tidak bisa dibandingkan sama anak yang lain gitu kan, anaknya kayak gitu kan nggak bisa, dia pasti punya kelebihannya sendiri begitu. Kalau di pengalaman Nina, orang tua Nina mereka juga aktivis lingkungan, mereka juga peneliti sungai gitu ya, mereka neliti gitu ke sungai, ke hutan, ke pantai, saya selalu ikut. Jadi memang saya dari kecil sudah diajarkan betul, sudah dijelaskan gitu kan tentang betapa pentingnya lingkungan ini, betapa pentingnya sungai itu kan, sungai sumber kehidupan begitu. Jadi dari kecil Nina sudah sering diajak ngobrol, dikasih buku gitu kan, ini Nina baca bukunya bagus. Waktu saya sudah besar gini sudah boleh bawa HP, saya dikirim banyak sekali link-link artikel-artikel yang Nina bisa baca, yang bisa menambah pengetahuan Nina gitu ya. Tapi paling sering sih Nina langsung turun ke lapangan gitu kan, melihat pencemaran yang terjadi gitu kan. Setelah melihat betul, setelah diamati, kemudian mau papa tanya gitu. Setelah Nina melihat ini semua, apa yang ingin Nina ubah gitu kan, siapa yang ingin Nina target gitu kan. Akhirnya Nina langsung beraksi, melalui menulis surat, melalui kampanye online seperti itu. Begitu sih Bu. Jadi memang ada banyak sekali cara ya untuk kita memberitahu anak kita. Tapi yang pasti setiap anak punya kelebihannya masing-masing gitu. Gitu aja sih. Sering diajak ngobrol aja. Soalnya memang saya sama keluarga kalau santai-santai gitu ya. Kita pun bahasnya tentang masalah lingkungan gitu. Kita ngobrol sehari-hari aja tuh udah tentang lingkungan gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Nina, luar biasa sekali. Memang berarti dari kecil harus sedari dini ya ditanamkan nih untuk peduli lingkungan, dan perlu Bu Ana perhatikan juga nih bahwa benar seperti yang kata Mbak Nina tadi, seperti Nina tadi bilang bahwa setiap anak itu punya talentnya, bakatnya masing-masing ya. Jadi perlu digali dulu nih, ini anak suka apa gitu. Dan ya mulailah dari kecil dikasih tahu pengetahuannya, info-infonya. Luar biasa Nina, terima kasih banyak. Kita akan coba ya dari rekan-rekan yang raise hand. Di sini sudah ada 3, sudah ada Nona. Nah, ini salah satu dari Youth Movement ya, program Youth Movement. Halo Nona. Selamat. Halo Mbak Lydia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Lydia. Cuman pilek-pilek gitu lah. Semoga sehat-sehat terus ya. Pileknya hilang ya, segera hilang ya. Amin. Baik Nona, mau bertanya ke siapa nih? Ke Nina atau ke Mbak Tisa? Ke Mbak Tisa nih, Mbak Lydia. Nona ada beberapa pertanyaan nih Mbak Tisa. Luar biasa nih Nona, kalau bertanya memang ya langsung banyak nih. Pertanyaan yang pertama, tips atau cara memilah sampah yang benar. Nah, kalau tadi katanya Nina kan dibakar tidak boleh, sementara kalau di tempat Nona tuh kayak lebih, sampah plastik ya udah bakar aja kan gitu. Ternyata dibakar tidak boleh. Terus kedua, ditumpuk juga nggak boleh, bisa menimbulkan bakteri jahat gitu. Jadi pertanyaan pertama tuh tips dan cara memilih sampah yang baik dan benar. Itu yang pertama Mbak Tiza. Pertanyaan kedua, tadi Mbak Tiza sampah organik itu ditumpuk hingga menjadi pupuk gitu ya Mbak. Nah pertanyaan Nona, untuk sampah organik jika ditumpuk hingga sampai menjadi pupuk, apakah tidak akan memicu bakteri jahat jika kita letakkan tuh di area lingkungan kita Mbak gitu? Karena kalau jauh dari rumah juga kan entar tetangga kebauan marah gitu ya. Nah kalau di daerah rumah juga apakah tidak akan menimbulkan bakteri jahat gitu? Sekian Mbak Tiza, terima kasih Mbak Lydia. Oke, makasih Nona, makasih banyak pertanyaannya. Iya, jadi nggak boleh ya dibakar, nggak boleh dicampur sebenarnya. Kalau ditumpuk, dicampur itu yang menghasilkan bakteri-bakteri yang jahat itu yang tadi Nina udah jelaskan ya sebelumnya. Jadi tadi aku ingetin lagi ya, Nina bilang harus bagi jadi 3 pemilahan, minimal 3. Yang satu organik, yang satu anorganik, yang satu lagi residu. Ingat nggak tadi residu? Residu itu apa sih? Residu itu sampah yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikompos, nggak bisa juga didaur ulang, gitu. Jadi mau diapain tuh sampah? Makanya namanya residu. Yang organik itu bisa dikompos. Mungkin kita nggak usah sebut dia sampah ya. Sisa makanan atau calon pupuk, ya. Mungkin kayak gitu kali. Nah, yang sampah anorganik sebaiknya adalah bukan sampah juga, tapi calon didaur ulang, calon digunakan ulang.
Memang nggak banyak yang bisa. Tadi Nina udah bilang cuma 9% plastik yang bisa didaur ulang. Kertas lumayan bisa didaur ulang asal bersih ya, nggak kecampur minyak. Kaca bisa didaur ulang. Kaleng bisa didaur ulang. Nah, itu adalah calon bahan baku ya, mungkin bukan sampah istilahnya. Jadi kalau kita bayangkan kita udah milah itu dua itu tidak akan numpuk. Itu akan menjadi sesuatu yang lain, suatu bahan baku untuk barang yang baru. Nah, yang pasti akan numpuk itu memang residu. Residu itu jangan sembarangan kita memanfaatkannya, jangan sembarangan ditumpuk, jangan dibakar juga, apalagi dibakar ya. Sangat beracun. Bayangin popok itu residu. Popok nggak bisa didaur ulang, nggak bisa dikomposin juga. Itu residu. Saking bingungnya orang mau ngapain, udah bau, nggak bisa dibakar, suka dibuang ke sungai, ya kan ya Nina ya. Jadi jangan, itu ada caranya ditaruh di tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir itu harusnya saniter ya. Dia tuh memang harusnya tuh begitu ada sampah datang ditumpuk pakai tanah, jadi nggak bau. Sampah baru lagi datang digelar di situ, ditumpuk lagi jadi tanah. Kalau benar pengelolaan tempat pembuangan akhir dan hanya menerima residu saja, harusnya itu aman. Ya lama-lama jadi gunung, tapi gunungnya layernya kokoh gitu, nggak bikin erosi, nggak bikin longsor, nggak bikin polusi ke daerah sekitar. Kalau benar ya TPA saniter. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah soal composting. Kalau kita numpuk sampah organik di rumah, apakah nggak bau, bikin bakteri? Composting itu prinsipnya dikubur. Prinsipnya dikubur, bukan ditumpuk ya. Zaman dulu orang tuh kalau makan, dilempar aja ke kubur sendiri gitu. Terus jadi aman, maksudnya jadi tanah lagi gitu. Sekarang karena semua makanan dibungkus plastik, jadi nggak bisa melakukan itu. Tapi zaman dulu ketika semua makanan dibungkus pelepah pisang gitu, sebenarnya sih dibuang aja di sana di belakang-belakang gitu, di pojok-pojokan, lama-lama emang hilang sendiri jadi tanah gitu. Sebenarnya nggak ada bakteri yang muncul yang membahayakan, asal itu memang organik ya, memang sisa makanan gitu. Nah, caranya biar nggak bau adalah ada caranya. Caranya adalah ya sampahnya tuh jangan terlalu basah. Jadi kalau ada banyak buah-buahan itu dicampur dengan daun kering. Jadi basah campur kering yang organik juga ya. Nah, itu akan menghindari yang namanya sampahnya terlalu basah jadi bau gitu. Atau menghindari yang namanya sampahnya terlalu kering jadi lama busuknya, nggak bisa juga kalau terlalu kering gitu. Nah itu aja sih prinsipnya. Dan kalau misalnya kepingin tahu lebih dalam caranya, banyak video klip YouTube yang bisa mengajarkan cara composting. Cukup mudah kok sebenarnya, dicoba. Yang penting harus dicoba. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tisa. Terima kasih Nona, pertanyaannya luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lydia atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Tiza. Ini mungkin akan saya bacakan dulu nih, ada pengalaman dari Pak Sigit. Saya bapak rumah tangga. Setiap akhir pekan ke pasar dengan istri, konsistensi nih dengan membawa tas shopping bag sendiri. Lama-lama para penjual di pasar juga hafal dengan kami. Pada umumnya mereka juga senang nih kalau ada pembeli yang membawa tas sendiri, karena tas plastik sebenarnya juga cost tersendiri buat para penjual. Tadi sebenarnya saya sempat dibaca-baca pertanyaan di kolom chat, ada pertanyaan dari Mbak Leni Panjaitan Periska dari UTTJR. Sebenarnya dia bertanya nih, dia tertarik untuk galakin program diet kantong plastik khususnya di pasar tradisional. Nah, apa sih yang bisa lakukan dan aksi nyatanya? Ya seperti tadi Pak Sigit gitu, kita bisa bawa kantong plastik sendiri, lama-lama juga mereka hafal gitu kan dengan kita. Kalau misalnya bertanya, kok mau gini-gini, Mbak bisa takut-takutin aja gitu, itu cost loh gitu kan, bisa loh ngurangin cost. Maksudku itu salah satu aksi nyata nih dengan kita. Balik lagi ya, dimulai dari diri sendiri, kita membawa sendiri, lama-lama lingkungan juga hafal, akhirnya kita membawa pengaruh baik ke lingkungan kita. Terima kasih Pak Sigit untuk sharingnya dan aksi nyatanya luar biasa. Mohon maaf nih Mbak Tisa dan Nina,
Sebenarnya kita masih banyak banget pertanyaan, masih ada 20 pertanyaan lagi dari kolom chat, tapi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, nggak kerasa ya, kita sharing-sharing nih. Jadi satu pertanyaan lagi ya mungkin ya, Nina dan Mbak Tisa. Boleh tim multimedia dibantu untuk ditampilkan pertanyaannya? Dari siapa nih? Oke, dari Pak Yuda Pramana dari Universitas Warma Dewa. Pertanyaan untuk Nina. Di Bali sekitar bulan November sampai Maret selalu mendapat kiriman sampah plastik di pantai pesisir timur atau mungkin juga terjadi di daerah lain yang mungkin sudah diketahui banyak pihak. Apa ada langkah preventif untuk mencegah hal ini agar masyarakat tidak selalu berpikir masalah ini adalah masalah biasa setiap tahunnya? Karena side effect-nya ikan mengandung mikroplastik dan kadang piring kita pasti berisi ikan-ikan tersebut. Benar sih, tadi seperti yang sudah di-sharing sama Nina ya, mikroplastik itu bahaya dan kalau dimakan ikan, ikannya dimakan kita, jadi kayak sama aja kita makan sampah gitu kan. Nah, apa nih langkah preventif untuk mencegah hal ini agar masyarakat nggak selalu berpikir bahwa ini tuh masalah yang sepele? Gimana tuh Nina? Ya, oke, terima kasih Pak Yuda Pramana sudah di pertanyaannya ya, sudah ditanya. Ya memang ini memang sangat berbahaya ya. Caranya agar orang-orang menganggap ini berbahaya itu memang karena ini lingkungan. Kalau isu lingkungan itu dampaknya tidak kita rasakan secara langsung gitu kan, tidak secara instan dampaknya. Dampaknya akan terasa 10 tahun kemudian atau bahkan 20 tahun kemudian gitu kan, dimana kita nggak akan merasakannya, anak cucu kita nggak akan merasakan gitu. Jadi orang-orang merasa ini hal sepele gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya memang harus diedukasi terus mereka. Ya menurut Nina ya kalau kita sendiri yang edukasi, apalagi mengedukasi orang tua kan mereka nggak akan mau percaya kan sama kita gitu. Jadi ya lebih baik menurut Nina membuat regulasi, minta ke pemerintah gitu kan. Kalau sama pemerintah kalau sudah ada regulasinya dan regulasinya ditegakkan dan ada hukumannya, nah itu masyarakat ya pasti mau untuk melakukan itu gitu kan, pasti mau mengurangi plastik, pasti mau tidak membakar sampah gitu. Jadi yang harus kita dorong pertama kali itu pemerintah untuk membuat regulasi, untuk ditegakkan peraturannya gitu kan. Baru kemudian produsen harus bertanggung jawab atas semua sampah yang ingin hasilkan gitu kan. Baru yang terakhir kita harus mencari informasi sendiri gitu kan, mencari informasi gitu kan. Tapi memang jadi kita nggak bisa langsung mengajak orang gitu kan, mengimbau orang untuk ayo aksi gitu kan. Jadi ada 3 tingkatan juga. Jadi yang pertama pengetahuan. Jadi kita harus terus mengedukasi mereka atau mereka harus terus mencari tahu tentang bahaya plastik, tentang lingkungan gitu kan. Kemudian hati ya, setelah mereka percaya, setelah mereka tahu bahwa plastik ini berbahaya, pintu hatinya akan terbuka. Mereka akan merasa kasihan pada lingkungan, akan merasa kasihan pada anak cucu mereka gitu kan. Baru yang terakhir mereka baru mau melakukan aksi. Begitu sih Pak Yuda. Jadi harus mendorong pemerintahnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tiza? Boleh, Mbak Tisa mau? Oh enggak ada Mbak. Cukup, udah keren. Baik, terima kasih sekali lagi untuk tadi Pak Yuda ya yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk Nina, untuk Mbak Tisa, keren sekali, luar biasa. Aku ngefans banget sama kalian. Sampai tadi aku langsung follow IG kalian. Biasanya tuh aku makasih ya. doang gitu kan. Kok keren banget. Tapi sekarang setelah kita ngobrol, sharing, lihat juga nih aksi nyata dari kalian tuh kayak gila, gue ngefans banget gitu. Gue langsung follow biar aku juga terupdate kan kegiatan-kegiatan kalian seperti apa. Kita juga bisa contoh nih buat teman-teman semua di sini, buat Bapak Ibu juga bisa nih. Kalau misalnya memang penasaran gitu kan, aksinya seperti apa sih? Boleh nih follow mereka biar kita juga tahu kegiatan sehari-hari mereka seperti apa. Kemudian juga mereka sedang menggalakkan program ini gitu. Kita juga bisa kan mengikuti itu. Seperti yang tadi Nina sudah sampaikan juga dan Mbak Tisa sampaikan bahwa ini ada 3 tahapan ya. Berarti kan kita bisa mulai dari diri sendiri gitu kan, dari hal-hal kecil. Kemudian kita juga bisa ibaratnya sharing itu kan ke lingkungan, mulai ibaratnya membawa dampak baik lah ke lingkungan dengan menunjukkan ibaratnya kita sebagai role model gitu kan. Lalu ketiga kita juga bisa nih untuk mendorong pemerintah yang untuk mengeluarkan regulasi, kemudian juga mendorong para produsen nih ya gitu untuk
Oke, ayo kita lindungi bumi nih. Kita sama-sama mendukung program lingkungan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Nina, Mbak. Ya, terima kasih juga Mbak sudah diundang. Vicky, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Lydia. Makasih Terima banyak Nina. Makasih juga Mbak Tiza. Oh my God. Aku malu banget. Aku udah berkali-kali lihat pulau plastik loh. Semoga sehat selalu ya, Mbak Iya. Tiza, Nina. Nanti teman-teman yang belum puas ya nanyanya, belum ada yang belum tanya, bisa cek Instagram saya AS Nina seperti namanya. Mbak Tiza juga, sama follow Instagramnya IDDKP juga teman-teman. Oke. Iya, mantap. Boleh nih yang tadi mungkin kegalauan hatinya belum dijawab ya, karena keterbatasan waktu. Boleh langsung DM mereka saja, mereka ramah-ramah kok, pasti dibalas. Mereka nggak gigit, tenang aja. Terima kasih sekali lagi Nina, Mbak Tisa. Makasih Sampai juga, Mbak. ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu. Bye. Boleh keluar ini. Boleh. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Mbak Lydia, Mbak Tiza, United Tractor, teman-teman semua yang udah hadir. Sehat Dadah. selalu ya, dadah. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu jangan dulu keluar karena nanti kita akan sama-sama nih mendengarkan 3 penanya terbaik dari semua pertanyaan yang tadi sudah masuk ya ke panitia. Ngomong-ngomong nih soal regulasi, tadi kan Nina sempat cerita juga nih, dia sempat mengirimkan letter for future, di mana dia mengirimkan petisi-petisi, kemudian dia juga sharing keadaan lingkungan seperti apa. Nah, kita mau ngajak nih rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk ikut serta membuat letter for future versi masing-masing. Jadi nanti boleh disubmit ke panitia melalui link atau bisa juga di-scan barcode di layar, save dulu sebelum nanti hilang gitu kan, hilang kemana-mana. Dan batas maksimal pengumpulan yaitu tanggal 4 Maret 2022. Bagi 2 surat terbaik akan mendapatkan hadiah menarik berupa eco-friendly product senilai masing-masing Rp500.000. Kapan nih pengumumannya diumumin? Tenang dulu, karena pemenang akan diumumkan pada saat penutupan bulan K3. Jadi siapkan masing-masing ya surat, foto-fotonya semuanya dipercantik kalimatnya. Nanti 2 surat terbaik akan mendapatkan hadiah eco-friendly product senilai masing-masing Rp500.000. Boleh nih Bapak Ibu rekan-rekan di scan dulu barcode-nya, di save webnya atau linknya gitu kan. Boleh dicatat juga, jangan sampai hilang. Karena batas pengumpulan sampai 4 Maret, masih lama banget. Jadi kumpulin foto-fotonya nih ya, kalau bisa di print, nanti dimasukkan juga di lampiran. Oke, jangan lupa juga nih untuk selalu menggalakkan cinta bumi ya, mengurangi kantong plastik, kemudian mengurangi sampah plastik, penggunaan plastik ya sekali pakai. Kalau tadi kita lihat di video awal juga bisa nih, kalau misalnya kita beli buah, kita bawa tas sendiri, jadi nggak usah pakai plastik bening ya. Biasanya kalau dulu kan di solatip merah gitu kan, kalau sekarang diikat, nah jangan. Kemudian kalau kita beli ayam, kita beli daging, minta potongin, itu bisa juga kita bawa tempat bekal sendiri. Jadi mengurangi styrofoam, kemudian mengurangi juga yang silika gel ya yang di dalamnya, karena itu juga merupakan residu. Jadi dimulailah dari diri sendiri, sama nih kayak hashtag di bajuku, mulai dari diri sendiri. Hal kecil, kontribusi kecil dari diri kita itu berdampak besar bagi anak cucu kita. Baik, tanpa berlama-lama nih ya, kita coba langsung lihat nih, siapa 3 penanya terbaik yang tadi sudah masuk nih ya ke kolom chat, kemudian yang raise hand. Ini dia 3 penanya terbaik webinar Women and Sustainability hari ini. Ada Pak Pendi, kemudian ada Nona, dan juga ada Mbak Maya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Saya semangat banget ya, walaupun weekend kan biasa pengennya Netflix and chill gitu ya, bangun siang. Tapi ini terima kasih banget nih untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah bangun pagi, kemudian semangat, antusiasmenya juga besar, banyak bertanya. Mudah-mudahan bisa ke depannya ya, ketika kita punya event-event, semangatnya nih, apinya terus berkobar ya, terus tetap ikutin webinar-webinar selanjutnya, kemudian juga aktif bertanya. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat mengisi form evaluasi, boleh di-scan barcode-nya ataupun langsung diklik linknya di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi karena itu untuk perubahan atau perbaikan kita di webinar ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya dan waktunya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua
sehat dimanapun berada. Jangan lupa untuk bahagia. Kalau yang suka jajan boba nggak apa-apa kali-kali. Supaya bahagia, tetap tersenyum, dan imun kita tetap tinggi dan kita tetap sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya diisi form evaluasinya. Bye-bye.